Halo, selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom kelas hari ini. Oke, hari ini kita akan sharing aja ya, bareng salah satu mentor di Akademi Menulis.id, yaitu Mas Fahmi Kasofa. Teman-teman semua di sini mungkin sudah banyak yang tahu ya siapa sih beliau gitu. Nanti kalau misalnya butuh biodata lengkap silahkan langsung tanyakan langsung sama beliau ya. Oke, nah sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya akan sedikit mereview ya. Buat teman-teman, saya nggak tahu yang gabung hari ini kemarin ikut gabung di sharing yang pertama atau enggak. Tapi kalaupun enggak, saya akan kasih sedikit bocoran bahwa kemarin acara sharing session bareng Mbak Astrid Savitri itu membahas tentang menulis bisa menghasilkan cuan atau enggak. Nah, di materi kemarin itu Mbak Astrid sudah menjelaskan berbagai macam jenis penulis gitu kan. Terus bagaimana cara menghasilkan uang dari menulis itu sendiri. Nah, untuk hari ini itu seperti lanjutan ya. Seperti lanjutan gitu kan. Bagaimana sih strateginya bisa memulai menulis dan mengembangkan karirnya di dalam dunia kepenulisan kayak gitu. Nah, kalau mungkin yang kemarin sudah ikut bisa sudah sedikit tahu ya apa saja sih jenis-jenis penulis itu seperti apa. Mungkin ada ghostwriter, ada penulis biografi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan mentor kita pada pagi hari ini adalah penulis biografi yang sudah melalang buana kemana-mana. Ya kali. Oh, ada suaranya ternyata. Jadi untuk hari ini teman-teman nggak usah khawatir. Saya nyanyiin waktu nggak sih Mbak pagi-pagi jam 10 ikut Zoom kelas gitu kan. Tentu saja. Insya Allah akan membawa manfaat ya buat teman-teman semua di sini karena tentu saja Kak. Karena mentornya memang sudah berkompeten di bidang kepenulisan seperti itu. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu loh. Nah kebetulan hari ini kan sharing aja ya, maksudnya mungkin cuma menyampaikan hal-hal umum, hal-hal dasar. Nah bagi teman-teman semua yang mau mengikuti kelasnya, yang seriusnya gitu kan, teman-teman bisa langsung gabung di akademimenulis.id, bisa langsung daftar ke adminnya, mumpung masih promo. Ya, jadi dari tanggal 18 Januari sampai 31 Januari kebetulan masih ada promo. Jadi gitu teman-teman yang belum gabung di akademimenulis.id dan mau bergabung bisa langsung hubungi adminnya aja di Instagram @akademimenulis.id. Nah, nanti bagi 100 pendaftar pertama di tanggal 18 sampai 31 Januari akan mendapatkan starter kit yang unik dan harga yang spesial. Benefitnya juga banyak sekali seperti menjadi member selama 1 tahun dan bisa mengakses semua materi yang di-share atau yang dibagikan oleh mentor-mentor di akademimenulis.id. Karena kalau misalnya nggak ikut atau nggak daftar di kelasnya, nanti tidak bisa mengakses materi-materi itu. Jadi cuma muncul judul-judulnya aja dan nggak bisa diklik gitu. Nah, buat teman-teman yang mau gabung, yang mau serius, yang mau menjadi penulis, atau yang mau mencari sambilan sebagai penulis, yang mau hidup dari kegiatan tulis-menulis, seperti Mas Fahmi ya, sekali nulis bisa 1 tahun buat kehidupannya atau 5 bulan, 6 bulan, oke? Itu bisa langsung join di akademimenulis.id. Gitu. Ya Allah. Kenapa? Ya Allah. Enggak. Oh, bakul sekali ya kakak ini ya. Kalau tugas saya kan bakul di sini. Iya. Oke, Mas Fahmi. Ya, siap. Dimulai jam berapa untuk materinya, sharing materinya? Makin cepat makin bagus sih. Soalnya banyak cucian saya yang belum saya jemur ini soalnya. Oh, saya kira ikan-ikannya belum pada dikasih makan. Udah tadi. Oh, udah. Udah saya pecahin akuarium saya. Mohon maaf ya, kami memang sereceh itu sebenarnya. Oke.
ini masih banyak yang mau gabung, jadi Oke. luar biasa loh hari ini ya pesertanya, ada ribuan. Berapa sih Mbak? Ada ribuan, Berapa Pak. Mbak Opi? Ribuan, ya Allah. Sebanyak itu orang nganggur di Indonesia ya. Gokil sekali ya. Bukan nganggur, Pak, Gila. mencari ilmu loh, gimana Oh toh? iya, oke, siap. Berapa Mbak Opi totalnya? Sekarang yang sudah join ada 25 partisipan. Tapi Yang kemarin daftar? yang daftar ada sekitar 50-an lebih sih. Oke. Oke. Itu memang aku kemarin ini sih broadcast di grup RT kan. Saya minta ini. Gitu. Minta untuk ini seluruh kan pada nganggur anak-anak sini kan. Jadi ini paling tetangga-tetangga saya juga ini. Oh gitu. Oh nggak apa-apa Mas, memberdayakan tetangga untuk bisa menulis dan menjadi saingan jenengan itu nggak apa-apa. Oh ya, saya mau menginfokan sedikit bahwa nanti di akhir acara saya akan membagikan satu buku gratis. Ini dari salah satu mentor kita, dari Mbak Astrid Savitri, yang berjudul There's No Second Chance. Jadi di sini membahas tentang bagaimana cara keluar dari zona nyaman. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semua yang mungkin saat ini masih duduk di bangku kuliah atau misalnya baru mau cari kerja kayak gitu. Ini cocok banget buat teman-teman semua bahwa kita tuh kadang tuh sering terjebak ya di zona nyaman. Kayak mungkin Mas Fahmi juga terjebak sekarang di rumah, terlalu nyaman gitu kan. Iya. Saya zona nyam-nyam. Oh, zona nyam-nyam. Makanan anaknya itu. Lawas banget ya Allah. Ya Allah. Oke, nah nanti buat teman-teman semua yang mau buku ini bisa langsung kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya di chat ya. Langsung nanti kirim aja pertanyaannya apa aja. Nanti akan saya pilih satu orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan buku ini dan saya akan kirimkan gratis ke alamat penerima bukunya. Terus yang kedua, ada hadiah juga ternyata buat teman-teman semua di sini yang mau dan berkenan untuk membuat risam, membuat apa namanya, Mas? Membuat ringkasan. Oh ya, maaf. Membuat ringkasan dari Zoom class hari ini dan menge-share-nya atau menguploadnya di Instagram, baik di story maupun di feed, terserah bebas mau di mana. Nanti akan dipilih salah satu yang paling beruntung untuk mendapatkan hadiah dari kita, tapi hadiahnya masih dirahasiakan. Oke? Waduh. Siapa tahu dapat tanda tangan Baba. Dapat koleksi foto saya. Jangan Mas, buat takut-takutin nyamuk ya. Makanya. Oke, karena partisipannya udah nambah lagi, jadi saya langsung serahkan saja ke Mas Fahmi Kasofa untuk mengisi acara sharing session pada pagi hari ini dengan tema strategi penulis memulai dan mengembangkan karirnya. Silahkan Mas Fahmi, monggo waktu dan tempat saya berikan semuanya ya. Oke, terima kasih Mbak Opi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Ini agak mengagetkan sebetulnya ya, karena ini banyak suhu-suhu saya nih sebetulnya. Ada di sini Mas Ranaka nih, aduh, ini beliau pakar branding sebetulnya. Ini karena ini salah satu contoh orang paling nganggur se-Indonesia kayaknya ya. Adalah pakar branding, konsultan UMKM. Kok sempat-sempatnya masih ikut acara ini? Niat apa Anda, Mas? Terus ini ada Mas Arif Dasat Motivator. Ini kayak teman saya di Facebook ya, Mas Arif ya. Aduh, keren sekali nih ya. Aduh, saya jadi grogi nih, Mas. Saya keluarkan aja ya, Mas ya. Enggak deh, Mas. Terus ini ada Mas ada Mas Wahyu Awaluddin. Waduh, ini mentor saya ini. Aduh, mengerikan sekali forum kita kali ini. Boleh ditunda aja nggak sih ini? Ini partisipannya mengerikan semua. Oke, jatah saya sampai pukul berapa Mbak Opi? Ini. Manut aja sama Baba. Manut ya. Tapi jatah kalau secara total ininya jamnya sampai? Jamnya itu 2 jam. 2 jam ya. Tapi nanti sebelum 2 jam jangan dihabisin waktunya ya. Iya. Karena kalau opetan nanti akan mati sendiri. Masa saya nggak pamitan kan nggak sopan. Iya, oke, siap. Iya, sebentar aja, paling 5 menit. Saya sibuk sekali soalnya. Ya Allah, oke. 5 menit. Oke, teman-teman.
nanti muka saya akan hilang. Jadi selama beberapa jam, selama beberapa menit ke depan, saya tidak akan sharing dengan memasang muka saya karena ya ini skincare saya udah lagi habis gitu, jadi nggak enak aja gitu. Nah nanti saya akan sharing screen, jadi saya akan pakai presentasi selama sampai nanti ke depan ya. Jadi nanti kalau sekiranya rindu muka saya ya nanti lihat di Instagram saya aja. Oke, nanti saya share screen sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Mbak Opi? Sudah. Sudah ya? Oke. Ini materi hari ini akan banyak banget karena temanya yang dikasih Mas Mayang dari Pak Komisaris di Akademi Menulis.id ini memang agak-agak berat dan membuat saya pusing untuk membuat materinya ya. Jadi tema kita kali ini adalah strategi penulis dalam memulai dan mengembangkan karirnya. Memulai aja itu udah sulit loh, ini udah ada tambahan mengembangkan lagi. Memang kurang ajar memang orang saat itu. Oke, kita mulai aja ya. Nanti kita mungkin, Mbak Opi, kalau kemarin itu pertanyaannya tiap selesai materi atau boleh kapan aja? Setelah semua materi selesai, penanya boleh nanya sih Mas, tapi kirim pertanyaannya boleh dari sekarang. Jadi mau nanya apapun boleh, tapi nanti sesi tanya gitu. jawabnya pas di akhir. Via ini ya, via chat ya pertanyaannya ya. Nanti saya bacain juga nggak apa-apa kok, kan saya nganggur. Oke, ini tombol chatnya di mana sih? Tombol chatnya di bawah Bapak. Oh di atas. Mana? Ini ya? Ada tulisan chat. Ada tulisan chat. Mana ya? Nanti dibantu. Nanti saya bantu baca aja. Oh ini udah ketemu. Disembunyikan Mbak Astrid tadi. Oh ya Allah. Oke. Oke teman-teman. Kita mulai saja ya. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Ini saya tutup dulu, ini nggak penting. Bentar. Oke, sebelumnya perkenalan dulu karena bisa jadi ada beberapa teman-teman di sini yang belum mengenal saya. Karena kan kalau kayak beberapa memang ada teman-teman saya di Facebook atau di Instagram atau beberapa yang fans berat saya, cuman beberapanya mungkin tidak atau belum mengenal saya. Nah, perkenalkan nama saya Fahmi Kasofa, itu nama panggung ya. Nama aslinya bla 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 bla. Salah satu kegiatan saya adalah asesor kompetensi penulisan buku nonfiksi di sebuah lembaga sertifikasi profesi. LSP itu lembaga sertifikasi profesi yang fokus di penulis dan editor. Kemudian kesehariannya sih cuman jadi managing director di PT Media Kisah Hidup. Ini itu perusahaan yang fokusnya itu cuman bikin biografi gitu. Jadi kayak bikin buku, bikin video, bikin artikel gitu-gitulah. Tapi fokusnya hanya di kisah hidup. Kemudian di sela-sela waktu juga mendirikan Encyclo Network. Nanti bisa buka di encyclo.com. Ini tuh media perusahaan kecil-kecilan lah. Tapi ada media, ada digital agency, ada apparelnya. Ya sesekali jadi konsultan bisnis gitulah. Biar ada kegiatan. Kemudian saya juga salah satu deklarator dari Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia atau singkatannya PENPRO. Nanti bisa dibuka tentang ini nanti bisa dibuka di penpro.id ya. Di penpro.id, dan pekerjaan hanya selain sebagai penulis kisah hidup atau biografi juga seringnya juga jadi ghostwriter, masih sering juga jadi copywriter. Ini masih ada beberapa pekerjaan copywriting dan beberapa pekerjaan untuk konten SEO gitu. Kesehariannya seperti itu. Jadi kalau Mbak Opi bilang saya agak nganggur, sebetulnya nggak nganggur juga Mbak Opi. Mbak Opi ini menyesatkan umat. Aduh. Video Pak Fahmi nge-lag ya. Ya. Bodoh amat sih. Itu internet Anda, Pak. Bukan saya. Oke. Ini salah satu prestasi saya di tahun 2019 akhir kalau nggak salah. 2019 akhir itu saya dihubungi jadi Om Deddy, dan ini namanya Om Deddy Corbuzier buat teman-teman yang belum tahu ya.
Ini Om Deddy dan ini partnernya Om Erik. Ini mereka mendirikan sebuah usaha bareng namanya Millennial Power. Nanti bisa dibuka di millennialpower.id. Saya dihubungi oleh beliau berdua untuk membantu menuliskan buku terbaru mereka. Judulnya Millennial Power ini. Nah, buku ini diganjar sebagai Editor's Choice Non-Fiction dari Gramedia. Jadi buku non-fiksi terbaik versi editor lah. Di tahun 2020, karena keluarnya kalau nggak salah di awal 2020 kalau nggak salah, sebelum pandemi. Dihubungi beliau untuk membantu di ghostwriting-nya. Jadi waktu itu, ini di rumah beliau ya, di rumah beliau jadi waktu itu melakukan interview, terus kemudian saya susun pemikiran dari beliau berdua, saya susun, kemudian beliau ada tim lagi, kemudian disusun lagi. Jadi di buku ini nanti di kreditnya ada 3 orang, tapi sebetulnya sebagian besar saya yang menyusun awal gitu, karena saya yang menyusun dari pas interview, kemudian saya susun menjadi naskah dasar, saya kembangkan, terus kemudian dikembangkan lagi di tim internal Millennial Power. Begitu ceritanya. Kemudian sebelum ini, aduh haus sekali ya, bentar saya minum dulu ya. Sebelum itu, saya pernah menulis dengan almarhum Bapak B.J. Habibie, ini di rumah beliau. Bahkan saya pernah pagi-pagi, malam-malam ditelepon asisten beliau, paginya disuruh datang untuk makan siang sore harinya saya kemudian pulang lagi ke Solo. Waduh, kurang kerjaan sekali. Tapi saya pernah ada di fase itu. Jadi ini di rumah beliau, saya pernah ikut bantu beliau bikin buku ini. Dan ini beberapa kegiatan saya sebelum pandemi ya, karena sekarang sedang pandemi jadi nggak bisa melakukan ini lagi. Ini untuk sertifikasi, proses sertifikasi, ujian sertifikasi teman-teman penulis dan editor. Tetapi saya biasanya mengambil di yang skema penulisan non-fiksi. Walaupun sebetulnya secara karir saya pernah menjadi editor selama 8 tahun kalau nggak salah, secara profesional. Gitu. Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya langsung ditanya di chat aja ya. Nanti saya sambil baca chatnya juga. Karena waktu kita terbatas dan materinya agak banyak. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang pengen lebih banyak tahu tentang saya, nanti bisa follow saja ya Instagram saya di Fahmi Kasofa ini. Biar follower saya bertambah. Soalnya kok kayaknya lama tidak bertambah ya. Sebegitu tidak berkenalnya saya. Tidak terkenal sama sekali. Ini kegiatan saya dan istri saya. Ya, tidak nganggur sih. Jadi jangan percaya dengan omongan Mbak Opi ya. Tidak nganggur-nganggur banget. Oke, saya kemarin sempat baca di beberapa alasan teman-teman untuk join di seminar kali ini. Ini tugas saya agak berat ya sepertinya. Karena ini kayak dari Mbak Vanessa kalau nggak salah ya. Vanessa Maudi. Alasan bergabung di seminar kali ini adalah menulis tidak pernah mudah untuk saya. Menjadi penulis membutuhkan konsistensi, usaha yang besar. Saya ingin mengikuti Zoom class ini dengan harapan saya bisa mendapatkan insight mengenai menjadi seorang penulis. Oke. Jadi dari beberapa permintaan teman ini, kemudian saya bikinkan materinya. Ini materinya agak banyak soalnya. Terus kemudian ini ada dari ini panggilannya siapa ya? Susah sekali. Dari Mas Adio. Sebagai wujud pembelajaran dan peningkatan motivasi saya mengenai kepenulisan, saya baru saja menyukai dunia tulis-menulis dan sedang belajar untuk menekuni kegiatan ini. Oke, motivasinya bagus. Dan ini dari Mas Irfan, ingin mengupgrade diri dalam dunia menulis agar bisa menebar manfaat lebih banyak. Ini bagus, kata kuncinya bagus. Menebar manfaat. Jadi dia obsesinya bukan uang ya, bagus. Oke. Kita akan mulai dari materinya. Pak, nanti di fallback ya. Oke, kali ini kita akan membahas 3 poin besar. Yang pertama, itu soal mindset. Yang kedua, itu soal skill dan personal development. Dan yang ketiga adalah tentang monetizing strateginya. Jadi, kali ini di pembahasan kita kali ini kita hanya akan membahas 3 hal besar itu. Tetapi sebetulnya menurut saya ini agak sedikit berkaca dari pengalaman saya ya.
tiga hal besar ini sebetulnya agak fundamental. Jadi kalau teman-teman nanti menguasai tiga hal fundamental ini, insya Allah nanti ke depannya ketika teman-teman ingin memulai karir sebagai seorang penulis, atau bahkan sedang dalam proses untuk mengembangkannya, insya Allah akan lebih baik dan lebih terstruktur. Begitu. Keren sekali Pak, bisa berkesempatan berkontribusi dalam pembuatan biografi tokoh terkenal. Kalau boleh tahu bagaimana cara membangun brandingnya? Gokil. Anda sudahlah gratisan, minta jurusnya lagi. Waduh. Memang orang Indonesia sekali ya Anda ini. Oke. Kita mulai dulu ya. Ya, nanti akan saya bahas itu, tenang saja. Saya sudah tahu niat Anda itu, sudah tahu saya. Tenang, sabar. Oke, kita mulai ya. Ini kan kita membahas tiga hal besar ini ya. Kita mulai dari hal yang pertama, yaitu tentang mindset. Teman-teman begini, mengapa pembahasan tentang mindset ini selalu penting untuk kita letakkan di awal? Karena kalau teman-teman pikir begini, ini beberapa alasannya ya. Ketika teman-teman ikut seminar yang berbayar mahal itu, misalkan kayak punya siapa lah, Tunggu Semaringin, atau kalau di luar negeri itu ada Dan Lok, atau ada Richard Branson atau siapa gitu. Mereka itu kebanyakan hanya membahas tentang mindset aja gitu. Secara teknis detail kecil, itu kebanyakan memang malah tidak dibahas. Mengapa? Karena ya kalau teknis ya kita bisa temui di banyak hal lah. Kita tinggal googling aja gitu, kita bisa menemui di banyak web, kita bisa temui di banyak akun YouTube dan sebagainya. Tetapi kita udah bayar tiket mahal-mahal nih, 50 juta sekali seminar begini, tetapi mereka tuh cuma bahas mindset aja gitu. Kenapa? Karena ini fundamental. Sekali mindset kita itu oke, itu langkah ke depannya akan cenderung lebih enak gitu, dan tidak membutuhkan banyak sekali jatah kegagalan yang perlu kita lakukan gitu. Jadi cenderung meminimalisir jatah kegagalan kita. Itulah mengapa mindset kita penting, dan itulah mengapa pembahasan tentang mindset ini saya letakkan di bagian awal. Oke. Aduh, saya ngomong sendiri nih, capek ini. Nggak, saya minum dulu ya. Bentar. Yang mau nanya silahkan ditulis aja. Itu sambil dicatat Bopi soalnya. Nggak usah dicatat, kan ada di chat. Oh iya, tapi kan nanti tercampur-campur Mbak. Di ini aja, di screenshot kemudian di print Mbak. Oh, astagfirullah Pak. Bapak ini ngerjain saya emang ya. Oke. Satu pertanyaan fundamental yang harus teman-teman jawab adalah ini. Teman-teman itu belajar menulis untuk apa sih? Pilihannya, menurut saya, hanya ada dua. Pertama, cuma having fun, alias sekedar ya pengen aja gitu. Atau ada pilihan kedua, teman-teman belajar menulis karena ingin menjadi full-time writer dan menjadi penulis profesional. Nah, kedua jawaban itu akan menghasilkan atau melahirkan konsekuensi yang berbeda. Orang-orang yang sekedar ingin dan orang-orang yang mempertaruhkan masa depannya itu akan berbeda konsekuensinya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan mendasar ini. Teman-teman itu belajar menulis untuk apa sih? Atau apa cuman pengen untuk ngerayu mantannya biar balikan atau apa? Itu kan nggak pernah tahu. Nah, kenapa Anda tertawa Mbak Obi? Nah, makanya fondasi ini harus teman-teman jawab, dan kalau bisa ditulis yang besar, ditempelin di tembok biar jadi afirmasi setiap hari. Saya ini belajar menulis agar bla 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 dan sebagainya. Gitu. Pertanyaan ini harus benar-benar teman-teman jawab. Oke. Ada dua hal yang akan membantu teman-teman ketika merumuskan di pertanyaan mendasar ini. Belajar menulis itu untuk apa sih gitu. Pertanyaan pertama, teman-teman harus mengenali siapa diri teman-teman sendiri. Pertanyaannya adalah, siapa sih aku? Teman-teman harus tahu minat teman-teman itu apa sebenarnya. Jangan-jangan minat sebenarnya teman-teman itu bukan di kemampuan menulis, atau bukan tentang dunia kepenulisan, tetapi minatnya mungkin lebih ke skateboarding, bungee jumping, atau dancing, menjadi b-boy, atau dan lain sebagainya, atau melukis. Nah, jawaban itu yang bisa menjawab hanya teman-teman sendiri. Makanya teman-teman harus ngerti yang pertama, minat teman-teman itu sebetulnya apa.
passionnya itu apa, gairahnya itu apa, lentera hidup atau lentera jiwanya itu apa, kekuatan teman-teman itu apa, dan kelemahannya itu apa. Saran saya kalau masih bingung, kalau betul-betul masih bingung ya, nanti teman-teman ikut aja di talent mapping ini. Saya sudah ikut talent mapping ini. Talent mapping ini bisa teman-teman buka di nah, di sini nanti ada kayak asesmen kecil gitu untuk mengenali teman-teman itu sebetulnya kekuatannya di apa, potensi dominan bakatnya itu ada di mana gitu. Itu ada di, nanti ikut aja di sini ya, temubakat.com. Ada yang gratis, ada yang bayar kalau nggak salah. Kalau saya kemarin ambil yang bayar. Bayarnya juga cuma 400.000 apa berapa gitu. Oke. Itu talent mapping, atau teman-teman juga bisa ikut yang MBTI. MBTI. Tes online MBTI. Nah, bisa di ini free personality atau oh ya, ini aku pernah ikut ini. Atau ikut yang sintesa./MBTI ini. Ini nanti ada banyak pertanyaan yang bisa mengenali apa ya, karakter atau bakat teman-teman itu sebetulnya di mana gitu. Atau teman-teman juga bisa ikut tes Tivin. Banyaklah pilihannya banyak, tetapi salah satu yang saya rekomendasikan adalah talent mapping atau MBTI. Biar teman-teman itu ngerti, teman-teman itu sebetulnya siapa dan potensi besarnya itu ada di mana gitu. Karena tanpa mengenali diri sendiri, teman-teman tidak akan menjadi siapa-siapa ke depannya. Oke, yang kedua adalah teman-teman harus memiliki goal atau impian atau target atau apapun itu namanya. Boleh 5 tahunan, boleh 3 tahunan, kemudian pecah lagi jadi, kalau saya tak pecah lagi jadi per tahun, kemudian tak pecah lagi per 3 bulan. Jadi per 3 bulan sebetulnya saya memiliki target tertentu. Kenapa 3 bulan? Ya terserah saya sih sebetulnya. Cuman maksudnya kita harus memecah itu menjadi partikel-partikel kecil. Jadi ketika saya menargetkan untuk mencapai sesuatu, sebetulnya itu saya sedang menargetkan yang paling dekat, bukan yang paling jauh. Karena dengan begitu, karena ini saya belajar dari ini ya, apa kayak Cristiano Ronaldo itu kan dia sekarang ngegolkannya itu kan sudah 750-an ya. Itu kan tidak kemudian dia diraih dalam satu waktu gitu, satu pertandingan atau 1 tahun gitu, tetapi dari setiap pertandingan dia ngegolin 1 atau 2, setiap pertandingan ngegolin 1 atau 2 gitu terus, kecil-kecil tapi banyak, tetapi punya tujuan jangka panjang gitu. Itu akan lebih berperan besar dalam kehidupan kita, berperan dalam kehidupan kita di masa dekat dan di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah find your hot button. Jadi teman-teman itu belajar menulis, kalau masih belum menemukan alasan besarnya, teman-teman akan tidak memiliki gairah yang besar untuk betul-betul belajar menulis. Temukan hot button teman-teman. Hot button itu misalkan gini. Misalkan nih, sebagaimana kata Mbak Astrid di Zoominar sebelumnya ya, bahwa menulis itu kan bisa mendatangkan uang nih, dan sebetulnya mendatangkan uangnya tidak dalam jumlah yang sedikit gitu. Misalkan hot button teman-teman itu, misalkan ibunya sakit dan sedang membutuhkan biaya pengobatan. Nah, itu artinya kan teman-teman karena sudah menyadari, oh ternyata saya lumayan ada ketertarikan nih atau lumayan ada minat untuk dunia kepenulisan nih, ya udah teman-teman belajar sekeras-kerasnya di bidang itu, kemudian teman-teman memiliki alasan yang paling kuat, yaitu biar punya uang untuk membayar pengobatan si ibu gitu. Jadi teman-teman harus memiliki hot button-nya teman-teman sendiri gitu. Teman-teman harus pandai menemukan hot button-nya itu, atau hot button-nya adalah biar saya terkenal kemudian memberikan kemanfaatan yang banyak, yaitu agak klise sih, tetapi hot button setiap orang itu akan berbeda-beda, dan tugas teman-teman adalah menemukan hot button-nya ini atau tombol panasnya ini gitu. Selanjutnya, mengapa kita tidak pernah meraih milestone hebat apapun di dalam hidup? Karena kita mudah berpaling, mudah silau, gampang terpukau. Hari ini pengen jadi ini, besok pengen jadi itu, terus akhirnya kita nggak jadi siapa-siapa gitu. Nah, salah satu saran saya adalah teman-teman itu fokus pada industri yang teman-teman sukai. Dalam kasus ini ya, teman-teman berarti fokus di industri penulisan, fokus aja gitu, 3 tahun atau 5 tahun, maka teman-teman akan jadi seseorang gitu. Kalau teman-teman
fokusnya itu baru 3 bulan, 5 bulan, belajar nulisnya itu baru 3 bulan, 5 bulan, terus mengembangkan karirnya itu baru 1 tahun, tapi teman-teman sudah berharap segede Andrea Hirata, segede Terelie atau siapa itu, ya akan menjadi something yang bullshit gitu, karena teman-teman nggak realistis dan teman-teman nggak fokus gitu. Maka saran saya, nah untuk fokus itu kan butuh kekuatan, karena konsistensi itu kan susah. Konsistensi akan bisa terjadi kalau kita sudah melakukan itu sesuai dengan passion kita gitu. Makanya saran saya kembali ke yang awal tadi, teman-teman harus mengenali siapa diri teman-teman sendiri. Karena kalau teman-teman bisa menjawab 2 partikel besar ini, siapa aku dan apa impianku, teman-teman akan cenderung bisa memiliki energi yang besar untuk bisa konsisten dan besar di industri yang teman-teman berada gitu. Saya minum dulu ya, duh capek sekali. Sepertinya Bapak nanti akan habis 1 liter, 2 liter ya. Iya. Ini kebetulan saya sedia galon di samping saya, Bu. Tenang aja. Siap, 19 liter. Oke. Ada sebuah teori yang namanya adalah Helsinki Bus Station Theory. Teori ini ditemukan oleh seorang fotografer sebetulnya. Ini kata-katanya menarik. Ini saya sudah kasih lihat di presentasi ya. Stay on the bus. Stay on the bus, because if you do, in time, you will begin to see a difference. Nama fotografernya itu Minkinen. Jadi di Helsinki itu ada bis-bis yang mereka itu satu jalur, berangkatnya itu satu jalur, tetapi mereka pada endingnya itu keluar dari jalur itu dan membentuk jalurnya sendiri begitu. Penjelasannya adalah, jadi kalau teman-teman itu stay on the bus, jadi teman-teman itu konsisten, misalkan selama 3 tahun atau 5 tahun, itu teman-teman kan ini misalkan ini si Yanto, ini si Budi, ini si Abdul gitu. Mereka kan sama-sama berangkat untuk meniti karir di jalur kepenulisan. Mereka kan ada di satu jalur tuh, ada di satu jalur itu. Tetapi yang harus mereka butuhkan itu cuma konsisten dan terus belajar gitu. Konsisten. Pada akhirnya ketiga orang itu akan ini kursor mouse saya kelihatan nggak sih Mbak Obi? Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Ya. Jadi sampai mana tadi? Jadi kan mereka berada di jalur itu tuh. Nah pada akhirnya ketika mereka terus belajar dan konsisten, mereka akan menemukan keunikan mereka sendiri gitu. Mereka akan menemukan keunikan sendiri dan akhirnya mereka akan membentuk karir dan karya mereka sendiri. Tidak akan pernah sama. Jadi mereka akan menjadi seseorang yang berbeda, alam mereka sendiri gitu. Jadi ini fondasinya ya. Nah penjelasan tentang ini itu nanti bisa teman-teman baca di ini. Ini URL-nya ya. Jadi jamesclear.com/stay-on-the-bus. Nanti dibaca aja bahasa Inggris sih. Tetapi ini beberapa bagian pentingnya sudah saya taruh sini. Jadi ini bagian menarik. Elite novelist rewrite chapters again and again. Jadi yang membuat seorang novelis itu keren dan hebat itu kan bukan karena dia menulis 1 kali 2 kali selesai, tetapi dia melakukan rework dan rework. Jadi dia rewrite dan rewrite selama bertahun-tahun dan itu dilakukan hampir setiap hari gitu. Itu yang membuatnya keren dan membuatnya mencapai sesuatu gitu. Tetapi kalau teman-teman hanya melakukan itu sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, sudah bete, sudah mager, sudah bosan dan sudah menyerah ya. Dunia tidak membutuhkan manusia-manusia seperti itu dong. Anda ngabisin jatah oksigen orang lain kalau begitu. Waduh, enggak, saya bercanda. Aduh. Terus kemudian ini bagian menariknya. Ini nih, nobody knows the best bus, but if you want to fulfill your potential, you must choose one. This is one of the central tension of life. It's your choice, but you must choose one. Jadi teman-teman ya itu ya harus memilih apa? Makanya harus mengenal diri sendiri dan memilih satu jalur itu gitu. Jangan menjadi manusia yang random gitu. Nah setelah dipilih, stay on the bus. Teman-teman akan mencapai milestone tertentu dalam hidup teman-teman. Itu ya fondasinya ya.
Nanti bisa dibaca sendiri ya, ini URL-nya, jamesclear.com/stay on the bus. Nama teorinya adalah Helsinki Bus Station Theory. Oke, kita selanjutnya. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Oke, hot button saya, waduh. Nah, ini ada tetapinya. Tetapi ada beberapa orang yang memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki beberapa bakat yang dominan. Saya baru menyadari ini ketika ikut assessment di talent mapping tadi. Di assessment di sini. Jadi, ternyata saya ini kategori manusia langka karena saya memiliki banyak sekali bakat dominan. Totalnya itu hampir 17. Orang normal bakat dominannya itu paling berapa ya kemarin? 7 apa 6 atau 5 gitu. Saya itu banyak banget gitu lah ceritanya. Gitu, sampai yang asesor saya itu sampai kaget juga gitu. Oh, ternyata saya memiliki banyak sekali bakat dominan gitu. Nah, tetapi memang ada beberapa orang yang memiliki bakat dominan, banyak sekali bakat dominan dan dia bisa melakukan banyak hal dan ya bagus semua aja gitu. Jadi nah, orang-orang seperti ini itu memang tidak perlu membatasi diri sendiri. Tetapi kalau teman-teman memang bakatnya hanya beberapa, 4 atau 5 atau 6 atau 7 gitu, saran saya pilih salah satu jalur aja. Lalu konsisten di sana. Gitu. Oke, nah fondasi selanjutnya adalah pilih mentor dan belajar darinya. Ini kata-kata ini penting ya. Di antara sekian banyak calon mentor, pilih yang paling cocok denganmu. Di dunia ini banyak sekali mentor, di dunia ini banyak sekali orang-orang pro, tetapi saran saya adalah pilih yang paling cocok. Karena kita kan bisa melihat ya, ada beberapa orang yang nggak ngeklik aja gitu, nggak satu chemistry aja denganmu. Nah, saran saya tidak usah dipaksakan, pilih yang paling cocok aja. Belajar banyak darinya, serap ilmunya sebaik mungkin, dan jangan lupa pakai adab. Adab itu, saya agak susah ya mendefinisikan adab di bahasa Indonesia. Adab itu dari bahasa Arab, salah satu arti fundamental dari adab itu sebenarnya kayak etika atau sopan santun. Jadi kalau mentornya nyuruh itu ya dilaksanakan, kalau mentornya ngasih tugas itu ya dikerjakan, kayak gitu-gitu. Jadi itu namanya adab. Jadi kita menghargai mentor kita dan kita betul-betul nyari ilmunya gitu, bukan malah mengcounter segala apa ya, segala yang dia ajarkan. Pokoknya kita lebih banyak bacot daripada dia gitu kan, jadi aneh. Nah, itu jangan. Mengapa kita butuh mentor? Versi saya adalah tanpa mentor, teman-teman hanya akan berjalan di belantara industri yang membingungkan. Industri penulisan dan penerbitan misalkan, itu kan banyak sekali variabelnya dan luasnya minta ampun. Ketika teman-teman hanya berjalan sendirian, teman-teman akan meraba-raba dan teman-teman pasti akan jatuh masuk lubang, terluka, kotor, pulang lagi harus mandi lagi dan sebagainya, memulai lagi. Nah, dengan memiliki mentor, teman-teman sebetulnya mengurangi jatah-jatah itu gitu. Kalau misalkan kalau sendirian jatuh dan lukanya itu harus 200 kali, tetapi kalau teman-teman punya mentor itu akan terkikis dan terkurangi mungkin hanya sekitar jadi 5 dan sebagainya. Makanya dalam bahasa saya, dengan memiliki mentor, teman-teman itu memiliki shortcut atau jalan pintas, teman-teman juga memiliki seseorang yang memacu teman-teman, dan teman-teman juga memiliki pemicunya. Jadi memiliki trigger untuk berbuat lebih baik, dan lebih baik begitu. Capek sekali ternyata ya. Saya sudah lama tidak nge-zoom ini ternyata. Oke. Ada 3 jenis mentor yang harus teman-teman perhatikan. Satu, ada jenis mentor yang dia itu banyak gaya, tetapi sebetulnya knowledge-nya atau pengetahuan fundamentalnya itu cetek dan kualitas menulisnya itu juga parah aja, tetapi dia tuh banyak bacot aja gitu. Nah, itu ada gitu orang-orang seperti ini. Mentor seperti ini tuh ada dan sepertinya malah dominan di dunia ini, justru dominan gitu. Nah, saran saya sih teman-teman menghindari mentor yang seperti ini karena mereka ini masih butuh pengakuan, mereka masih membutuhkan atensi, mereka masih pengen dikenal orang-orang sebagai mentor yang keren, sangar dan sebagainya. Saran saya sih jangan cari mentor seperti ini. Saran saya, mulailah cari mentor yang nomor 2 atau nomor 3. Ada jenis mentor yang dia itu low profile, ya santai aja gitu, santai. Tidak menjadikan semua orang itu
musuh atau saingan dan sebagainya, santai aja gitu, santai. Dan knowledge-nya oke banget gitu, knowledge-nya oke banget. Terus kualitas karyanya itu juga ya oke dan lumayan. Mentor penjual lidah. Waduh, Mas Bagus Prasetyo, waduh. Nah, tetapi, nah ini nih yang nomor 2, ini boleh untuk dijadikan mentor. Ini oke, karena dia akan menunjukkan jalan, dia akan santai, asik buat ngobrol, asik untuk diajak diskusi, asik untuk diserap ilmunya dan sebagainya. Ini keren, ini nomor 2. Tetapi ada level selanjutnya, ini level Zeus-nya atau level dewanya ya. Dia tuh nggak terdeteksi, knowledge-nya itu oke banget, dan kualitasnya itu keren banget. Tapi orangnya itu susah aja gitu untuk dijadikan mentor. Ditemui bukan susah ya, untuk berada di ring satunya dia itu membutuhkan effort yang luar biasa. Tetapi orang-orang seperti ini tuh sebetulnya ada. Nah, kenapa dia tidak terdeteksi? Karena atau susah untuk ditemui atau susah untuk didekati dan masuk ke ring satunya dia karena dia benar-benar sibuk bekerja. Dia sibuk. Kan kalau kayak kita lihat pengusaha-pengusaha yang, saya tuh pernah punya klien tuh yang bilang ke saya tuh, Mas, kekayaan saya itu kalau dimakan sampai 3 turunan itu nggak habis, betul-betul nggak habis karena saking banyaknya gitu. Nah, pengusaha-pengusaha seperti ini kan mereka tuh nggak pernah ngadain seminar wirausaha, terus kemudian ya mereka betul-betul fokusnya cuma kerja aja gitu. Kehidupannya betul-betul sibuk kerja. Saya betul-betul tahu kehidupannya, jadi dan mereka pengetahuan bisnisnya luar biasa, dan ketika ngobrol dengan mereka itu udah kayak menyerap semua ilmu yang sudah dia ringkas selama karir bisnisnya gitu. Nah, di dunia kepenulisan itu sebelumnya juga ada seperti itu, ada level-level dewanya itu ada, cuma teman-teman belum tahu aja. Saya dulu juga tahapnya begitu, jadi untuk mencapai ring satunya orang-orang tak terdeteksi ini juga susahnya minta ampun, tetapi ketika sudah berada di ring satunya beliau-beliau ini jadi kayak wah gila nih, ini yang gue cari. Jadi mereka santai, personalitinya oke, pekerjaannya bagus, dan betul-betul membuktikan bahwa mereka itu something gitu. Saran saya, kalau cari mentor, mulai cari yang nomor 2, atau nanti ketika teman-teman berkembang, cari yang nomor 3. Oke. Nih, kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman tonton aja film berjudul Crouching Tiger, Hidden Dragon. Tonton aja di Netflix ya. Ini Zhang Ziyi, ini sebagai Jen Yu. Kenapa saya cerita karakternya? Jadi ini ceritanya sih anak-anak newbie itu yang banyak-banyak bacot itu memang lebih nyaring aja gitu. Tapi sebetulnya mereka skillnya biasa aja. Nah, tugas kita itu mencari mentor yang beneran mentor kayak mas-mas berambut panjang ini. Karena dia skillnya oke, tetapi dia low profile sebetulnya. Jadi jangan cari mentor yang ya gini lah. Banyak gaya tapi sebetulnya biasa aja. Oke. Aduh. Udah hampir 1 jam ya. Oke. Selanjutnya adalah optimalkan waktu belajar teman-teman dengan maksimal. Salah satu sutradara teroke, Zhang Yimou. Wah, betul Mas. Sepakat. Sampai mana tadi? Yang kedua, selanjutnya adalah optimalkan waktumu. Ada satu kaidah begini teman-teman. Kalau kita kehilangan uang, kita hanya kehilangan uang. Tetapi ketika kita kehilangan waktu, kita sedang kehilangan sebagian dari hidup kita yang berharga. Itulah mengapa dalam salah satu kata mutiara dalam bahasa Arab itu kan al-waktu kasyaif ya, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak berhasil memanfaatkannya dengan baik, maka pedang itu yang akan menebas kehidupan kita gitu. Makanya investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Gunakan waktu teman-teman untuk belajar. Ketika teman-teman banyak belajar, mindset teman-teman akan berubah. Ketika mindset teman-teman berubah, strategi teman-teman itu juga akan berubah, habitnya juga akan berubah, dan hidup teman-teman akan berubah gitu. Jadi kalau teman-teman masih memulai untuk menjadi penulis, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk banyak belajar. Jangan banyak teman-teman melakukan apa, teman-teman ikut, teman-teman melakukan apa, teman-teman ikut. Jadi mulai belajar untuk berkata tidak kepada teman-temannya, teman-teman nongkrongnya, atau mulai hal-hal yang lainnya. Pokoknya intinya teman-teman harus mulai mengoptimalkan waktunya untuk fokus belajar. Di Netflix
kemarin baru saja rilis ya film ini, judulnya The White Tiger. Ini produsernya Mbak Priyanka Chopra, tapi dia ikut main sih. Nah, itu ada peribahasa Belandanya BBI. Iya, Mas. Waduh, ini lucu-lucu sekali ini partisipannya. Sama anak tadi ya. Nah, ini kemarin di Netflix ada film yang baru rilis, filmnya bagus, judulnya The White Tiger. Nah, ada salah satu percakapan menarik gitu. Percakapannya tidak persis seperti ini, tetapi saya paparkan lagi ya. Intinya begini, orang-orang kaya itu lahir dengan banyak peluang, jadi mereka bebas untuk membuang atau memilih banyak peluang itu. Gitu. Tetapi orang-orang miskin, kita-kita yang ya memulai segalanya dari minus, kemudian harus memiliki impian untuk mengubah hidup dan sebagainya, ya kita harus mengoptimalkan waktu dan memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya gitu. Karena kita memulainya dengan minus gitu. Beda dengan anaknya Hairil Tanjung kan memulainya dengan ya cash-nya 500 juta. Kita memulainya dengan angsuran 500.000. Kan berbeda dong. Jadi begitu. Ini quote-nya bagus. Orang-orang kaya itu lahir dengan banyak peluang, tetapi jadi mereka itu bebas untuk membuang atau memilihnya. Tapi kita orang miskin, kita kan nggak punya apa-apa gitu. Nah, saran saya teman-teman nonton aja di Netflix film ini ya, untuk penguatan fondasinya. Oke, selanjutnya adalah sebelum kita ke teknis-teknis ya, nikmati prosesnya. Kenapa self-made billionaire? Self-made billionaire itu jutawan-jutawan yang billionaire yang berhasil melakukannya atas usaha mereka sendiri gitu, bukan warisan, bukan apa gitu, tapi atas usahanya sendiri. Kenapa self-made billionaire cenderung tidak takut kehilangan uangnya? Karena mereka sudah tahu cara untuk mendapatkannya. Jadi ia tidak khawatir dengan apa yang sudah didapatkannya. Jadi karena mereka sudah ngerti, oh cara nyari uang 10 juta itu begini, oh cara nyari uang 20 juta per bulan itu begini. Jadi mereka nggak khawatir gitu kehilangan, besok kehilangan 20 juta, ya nggak apa-apa. Bulan depannya itu dia bisa nyari lagi gitu. Nah, sebegitu juga ketika teman-teman nanti jadi penulis gitu. Nyari income 1 juta sampai 10 juta, itu susahnya minta ampun. Karena memang itu fasenya, itu susahnya minta ampun. Tetapi ketika teman-teman nyari 10 juta sampai 50 juta, itu akan terasa lebih mudah. Karena teman-teman mulai mengerti alur, mulai mengerti pattern-nya, mulai mengerti cara-cara yang banyak orang tidak ketahui dan sebagainya gitu. Tetapi ketika teman-teman masih memulai mencari 1 sampai 10, itu akan sangat-sangat susah. Tetapi ketika sudah melampaui fase itu, insya Allah semuanya akan cenderung relatif lebih mudah gitu. Ya begitulah. Nah, waspadai juga saya ini object syndrome ya. Jadi teman Instagramnya lagi liburan, teman-teman udah pengen liburan juga, teman-teman sosial medianya beli iPad Pro, teman-teman udah pengen beli iPad Pro. Padahal pada saat yang sama teman-teman harus menginvestasikan uang yang teman-teman punya untuk belajar lagi gitu. Tetapi teman-teman malah mudah untuk ini aja, mudah untuk silau, gampang terpukau dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Teman-teman itu bukan sedang berkompetisi dengan orang lain, teman-teman itu sedang berkompetisi dengan diri teman-teman yang kemarin. Begitu. Misalkan kita lihat di akun YouTube-nya Mas Ali Bata ini ya, beliau itu pemain fingerstyle. Ini beliau betul-betul menikmati proses dalam bermusiknya atau melakukan gitarannya itu. Itulah sama sebenarnya kita harus seperti itu. Jadi kita harus memiliki impian, kita harus memiliki tujuan, kita harus konsisten, tetapi pada saat yang sama teman-teman harus menikmati. Kalau teman-teman tidak menikmati, teman-teman akan sakit baik jiwa, raga dan sebagainya. Oke. Fundamental selanjutnya adalah mindset-nya adalah teman-teman harus mulai memperkenalkan nama pena teman-teman, kemudian melakukan digital visibility, dan kemudian mulai untuk memproduksi konten. Ini penting banget. Misalkan begini, ini visibility itu jadi nama dan konten kita itu ada di mana-mana gitu. Misalkan kan banyak nih, misalkan kayak ada Quora, ada Instagram, ada LinkedIn, ada web. Ini web saya ya, pamikasofa.com. Jadi kita harus mulai membangun semua itu. Kita harus kelihatan aja gitu kalau ingin memulai. Visibility ini penting karena nanti akan saya jelaskan ya. Nah,
poin pentingnya adalah kalau teman-teman merasa nama asli teman-teman itu kurang menjual, teman-teman itu berhak untuk mengganti namanya atau membuat nama penanya. Kayak nama saya itu kan sebelumnya bukan nama asli ya. Nama asli saya Habib Nurmagomedov bukan. Jadi tetapi kita butuh nama yang agak sulit sedikit nggak apa-apa, tetapi orang-orang akan langsung sticky gitu. Orang-orang akan langsung ingat gitu dengan nama itu dan harus berbeda. Gitu. Nah, jadi jangan pakai nama-nama umum kayak Abdul Wahid gitu misalkan. Nah, itu kan sudah umum banget dan akan sangat tidak stand out gitu, tidak stand out di market itu tidak akan stand out gitu, tidak akan mudah untuk diingat. Jadi saran saya adalah bikin nama pena. Kalau tidak punya nama, kalau nama aslinya kurang oke, bikin nama pena. Lakukan digital visibility, kemudian produksi konten. Jadi teman-teman kan industrinya tentang dunia penulisan. Nah, teman-teman sebisa mungkin harus mendominasi hal-hal yang dibahas di industri ini dengan konten yang teman-teman lakukan. Misalkan begini, tujuannya adalah agar ini menjadi authority dari teman-teman. Misalkan begini, saya akan kasih contoh ya. Ini saya tutup dulu. Misalkan begini, di industri penulisan itu kan ada yang namanya anatomi buku. Misalkan ya. Nah, kok saya bisa nomor 1 ya? Kayaknya kemarin nomor 2. Nah, misalkan ini, saya membahas hal itu gitu. Jadi apa ya? Kita harus mulai membangun visibility dan mulai mendominasi. Tujuan jangka panjang kita mendominasi ya. Intinya sih adalah kita membuat konten-konten yang berhubungan dengan industri di mana kita berada gitu. Karena ini akan membentuk authority kita. Atau kita tentang cara menulis buku misalkan. Nah, ini kan ada banyak nih, ada Dipublish, ada Kompasiana, tips menulis buku. Harusnya punya saya ada, ini punya saya ada. Punya saya ada. Jadi kita harus mulai memperkenalkan diri ke khalayak lah. Toh ini zamannya udah digital, udah semakin mudah gitu loh. Tidak seperti zaman-zaman dulu. Oke ya, strateginya begitu ya. Ini industri di mana kita berada, dominate with your content, karena ini akan membangun authority. Kalau teman-teman merasa, aduh, bisa nggak ya melakukan itu atau tapi males dan sebagainya, teman-teman harus melihat video ini. Judulnya How to Actually Stick to Your Goals and Routine. Ini tentang the Law of 100. Jadi law ini dipopulerkan oleh Noah Kagan. Nanti namanya itu nama akun YouTube-nya Noah Kagan. Nanti dicari aja ya. Tonton video ini. Jadi kalau teman-teman ingin ingin melakukan sesuatu dengan konten teman-teman lakukan aja, bikin konten aja selama 100 kali gitu. Misalkan ngeblog ya, ngeblog aja selama 100 kali. Urusan gagal atau berhasil ke belakangnya itu dibikin nanti. Pokoknya ngeblog aja dulu 100 kali gitu. Itu akan membuat perbedaan. Apalagi dari nama pena saya banyak banget Kak. Waduh. Gitu ya. Jadi nanti dilihat aja video ini. The Law of 100. Ini bagus banget. Jadi kalau teman-teman bermasalah dengan konsistensi atau ketidakpercayaan diri teman-teman dengan kualitas konten teman-teman, lakukan saja dulu 100 kali. Upload materi di blog, upload catatan di Facebook, lakukan aja 100 kali dulu. Teman-teman kemampuannya nanti akan meningkat. Yang kedua, teman-teman akan mulai terbentuk habitnya dan sebagainya, dan kualitasnya akan naik. Begitu. Selanjutnya adalah tulis buku. Jangan habiskan waktu teman-teman dengan ini buku sendiri ya. Jadi sejak dulu sampai sekarang kebetulan saya tidak pernah ikut antologi atau nulis buku yang rame-rame itu loh. Iya, 100 kali ya Pak, bukan 100 hari. Iya, 100 kali. Sampai mana tadi? Jadi sejak dulu saya kebetulan tidak pernah, sampai sekarang itu belum pernah menulis yang namanya antologi. Kan saya sering lihat ya teman-teman itu menulis antologi gitu, maksudnya rame-rame sama teman-temannya. Udahlah namanya nggak kelihatan gitu. Biasanya namanya yang muncul itu ya yang ngadain antologi atau yang ngajak proyekan itu gitu. Nah kebetulan saya tidak melakukan itu karena saya yakin kemampuan saya itu berhak untuk berdiri sendiri gitu. Nah teman-teman itu harus memiliki keyakinan seperti itu gitu. Walaupun memang akan membutuhkan waktu, 1 tahun, 2 tahun, it doesn't matter.
It doesn't matter. Pokoknya teman-teman yakin aja dulu, yakin, terus kemudian sambil mengembangkan kemampuannya. Tulis buku pertama teman-teman, buku ya, buku, jangan artikel, jangan jangan nota, buku ya, buku, betul-betul buku, dan perjuangkan itu. Nah, kalau teman-teman bingung, aku nggak ngerti nih harus nulis buku apa. Nah, sebenarnya di akademimenulis.id di materinya itu udah ada topik-topik ketika teman-teman pengen topik yang ditulis itu apa, itu tuh sudah dipaparkan di sana dan sebagainya. Itu udah lengkap di akademimenulis.id. Jadi belajarnya di sana. Nah, kenapa menulis buku itu penting? Yang pertama, ini adalah kartu nama teman-teman untuk menuju ke level selanjutnya. Level selanjutnya adalah, ini adalah langkah pertama teman-teman untuk melakukan monetizing strateginya. Jadi, menulis buku itu jangan dipikirin royaltinya dapat berapa, tetapi jadikan ini kartu nama teman-teman untuk mengembangkan karir ke depannya. Royalti itu paling berapa sih? 10 juta, 20 juta. Tetapi kalau teman-teman menjadikan karya buku pertama itu sebagai kartu nama, itu efeknya akan jauh lebih besar dari sekedar 10 juta atau 20 juta tadi. Gitu. Itu tuh bisa multiplier efeknya itu sudah bisa beratus-ratus kali lipat begitu. Bentar, saya minum dulu ya. Capek sekali saya. Tolong ya deh. Ya bentar. Oke ya, tulis bukunya. Kalau tidak ngerti caranya, di akademimenulis.id sudah ada materinya tentang topiknya, cara nyari idenya, topik-topik yang bisa dipilih, cara bikin outline. Outline itu kerangka karangan ya. Cara Zoom. Bikin cara bikin bukan outline. Sekolah, tapi. Iya. Sudah Mbak Opi? Terus sudah, dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke. Nah, terus kalau udah dikirim ke penerbit dan ditolak, ya udah, kalau ditolak perbaiki sampai kamu berada di titik tidak ditolak. Teman-teman harus memiliki mental itu. Bodoh amat pokoknya. Ya. Oke. Saran saya tadi, tulis buku. Semua materinya sudah ada di akademimenulis.id, bisa teman-teman pelajari di sana, dan materinya juga akan terus dikembangkan. Saya akhir bulan ini juga mau upload beberapa materi tambahan, begitu juga Mbak Astrid, jadi nanti insya Allah akan sangat membantu teman-teman. Oke, selanjutnya, skill and personal development. Nah, satu hal, selain mindset-mindset penting tadi ya, satu hal mendasar adalah teman-teman harus ngerti fondasi cara menulis yang oke itu gimana gitu. Saya analogikan begini ya. Ini Yip Man itu yang terkenal dengan Wing Chun-nya itu. Ini salah satu Shifu di Wing Chun itu berkata seperti ini. The greatest strength of Wing Chun is that it is a concept-based martial art. And the greatest weakness of Wing Chun is that it is a concept-based martial art. Pusing nggak lo? Jadi begini, di Wing Chun, yang membuat Wing Chun keren itu adalah, yang membuat Wing Chun itu menjadi seni bela diri yang keren itu karena dia menggabungkan hampir semua ilmu bela diri kungfu untuk diambil dasar-dasarnya. Jadi dasar-dasar dari kungfu yang banyak banget itu dikumpulkan, kemudian dibentuk pola seni bela diri baru yang bernama Wing Chun. Kalau nggak salah nama orang-orang yang membentuk itu namanya opera kapak merah atau apa gitu, saya agak lupa. Nanti googling aja. Pokoknya intinya begitu. Jadi mereka itu membentuk fondasi-fondasi dasarnya. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan musuh yang berbeda, kita tidak bisa menerapkan jurus yang sama yang diajarkan. Jadi saya dulu itu kan pernah sampai sabuk hijau ya di karate ya. Itu kan gerakannya ya gitu-gitu. Jadi ketika ada serangan begini, nangkisnya begini dan sebagainya. Tetapi ketika ujian itu kan kita berhadapan dengan gerakan musuh yang berbeda gitu. Nah, itu sebetulnya membutuhkan improvisasi dan sebagainya. Nah, yang membuat Wing Chun hebat itu adalah dia menggabungkan semua fondasi-fondasi dari seni bela diri tersebut. Opera Van Java. Opera Van Java. Jokes Anda receh sekali, hey. Tolong perbaiki jokes Anda ya. Nah, maksud saya adalah, tadi sampai mana tadi? Maksud saya adalah teman-teman ketika ingin berkembang, teman-teman harus memahami fondasinya dulu.
cara paling dasarnya dulu. Kalau teman-teman mau jago kayak Messi misalkan, Messi itu kan jago karena Messi itu memang memiliki bakat hebat ya, tetapi kan dia mempelajari fondasi-fondasi menendang, mengoper, free kick, mengumpan dan sebagainya. Nah, semuanya itu kan ada fondasinya. Nah, teman-teman kalau ingin jadi penulis, fahami dulu fondasinya sebelum banyak bacot dan banyak gaya. Fondasi-fondasi itu misalkan seperti ini ya, kayak misalkan penggunaan huruf kapital itu gimana, penggunaan kata dasar itu gimana, kata ini berimbuhan ya, kata berimbuhan itu gimana, bentuk ulang itu gimana, kata depan itu gimana, penulisan pun itu gimana, bentuk terikat itu gimana, cara menulis sumber kutipan atau cara menulis daftar pustaka itu gimana gitu. Jadi sebelum teman-teman tahu hal-hal kayak gini, tetapi sudah banyak bacot dan banyak gaya, ya teman-teman tidak akan menjadi siapa-siapa gitu, karena teman-teman nggak ngerti fondasinya gitu. Nah, dasar-dasar ini sebetulnya nanti sudah ada di akademimenulis.id dan sedang akan dikembangkan lebih jauh gitu. Atau ketika dalam menulis buku misalkan, teman-teman itu harus memahami alur standarnya. Di alur standar penulisan itu kan ada pre-writing, drafting, revising, editing, publishing, terus anatomi buku itu apa aja dan sebagainya. Jadi teman-teman harus ngerti itu semua. Tanpa itu ya teman-teman nggak akan pernah paham industri yang di mana teman-teman berada. Gitu. Oke. Makanya kalau teman-teman ingin break the rule, jadi kalau teman-teman ingin melanggar aturan, ya teman-teman harus ngerti aturannya dulu. Karena kalau enggak ya akan jadi aneh gitu. Jadi saran saya pahami basicnya, baru dikembangkan sesuai dengan keotentikan atau style dari teman-teman sendiri. Gitu. Jadi ada salah satu mentor saya itu yang kalau nulis itu dia itu kata-katanya tuh pendek sekali. Pendek banget. Jadi satu kalimat itu cuma paling 6 kata, 12 kata, bahkan sering cuma 3 kata, kadang 1 kata gitu. Tetapi akan jadi sangat keren gitu, karena dia udah ngerti basic untuk membuat kalimat yang oke itu gimana, itu dia udah ngerti. Begitu. Jadi itulah pentingnya dari memahami fondasinya. Bentar ya, saya minum dulu ya. Ya Allah, ya Rabbi. Berat sekali beban hidup saya ini hari ini. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu rule dasarnya dan teman-teman pengen break the rule-nya atau melanggar aturan-aturan dasarnya itu nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena teman-teman itu butuh skill untuk memenangkan sesuatu, tetapi teman-teman itu butuh style untuk bersinar. You need skill to win, but you need style to shine. Neymar itu ya pemain sepak bola, rata-rata pemain sepak bola gitu. Tetapi dia memiliki gaya sendiri yang membuatnya berbeda dan menjadi pemain termahal. Gitu. You need skill to win. Tapi teman-teman itu butuh style untuk shine. Gitu ya. Nah, style ini akan bisa hadir ketika ini digabungkan dengan keotentikan teman-teman. Digabungkannya dengan otentiknya teman-teman. Otentik. Nah, itu hanya bisa didapat dan teman-teman baru bisa ngerti otentiknya teman-teman itu di mana ya kalau teman-teman udah ngerti bakat dominannya di apa, minatnya di apa dan sebagainya, kelemahannya apa, kekurangannya apa gitu. Kembali lagi ke mindset pertama yang tadi, fondasi. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman harus memahami dan menyelami. Jadi tidak hanya memahami ya, jadi teman-teman juga harus menyelami dunia penulisan dan penerbitan. Dipahami semua aspek-aspeknya, dipahami kalau bisa sampai dari hulu sampai hilirnya gitu. Biar teman-teman itu ngerti, oh cara kerjanya begini, orang-orang di top industrinya itu begini, cara kerja industrinya begini, peluang bisnisnya itu kayak gini dan sebagainya. Dan terakhir, bukan terakhir sih, dan yang terpenting adalah be yourself. Kenapa? Kenapa be yourself? Jadi kenapa saya membahas tentang keotentikan tadi? Jadi dunia itu tidak butuh Di yang baru, Andrea Hirata yang baru, Raditya Dika yang baru, Terelia yang baru. Dunia itu ya butuh teman-teman yang baru dengan keotentikan teman-teman gitu. Jadi makanya be yourself aja gitu. Makanya sesuai teori yang
Helsinki Bus Station Theory tadi, teman-teman harus konsisten. Nanti lama-lama teman-teman akan menemukan sparklingnya teman-teman itu di mana, atau keunikan teman-teman itu di mana. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah perbanyak kolaborasi. Jadi kalau ada editor di sebuah penerbitan, jadikan aja teman, banyak-banyak ditraktir, banyak-banyak diajak diskusi dan sebagainya. Kenapa? Karena mantap Kak temukan. Wah, ini dulu asesor saya ini. Kenapa Anda ikut di sini dong? Perbanyak kolaborasi. Maksud saya adalah kalau teman-teman melihat ada misalkan di list sosial medianya ya ada editor sebuah penerbitan gitu. Deketin aja, ajak sharing. Kalau perlu ditraktir nggak apa-apa, anggap aja itu sebagai investasi. Tetapi dari kolaborasi-kolaborasi semacam itu teman-teman akan dapat banyak insight-insight yang baru yang bisa mendukung karir teman-teman ke depan gitu. Nanya aja ke editornya, Mbak, di penerbitan Mbak yang baru dibutuhkan naskah seperti apa sih? Mbak, saya skillnya di ini loh. Mbak, jilbabnya kayaknya udah lama gak ganti, ini saya belikan yang baru ya gitu. Kalau saya melihat sepatunya murah, Mbak, saya belikan yang agak mahalan dikit, ya nggak apa-apa gitu. Mbak Opi setuju ya, Mbak ya? Dan maksudnya anggap aja itu investasi, tetapi teman-teman harus mulai membuka diri dan menemukan banyak titik-titik yang bisa membuat karir teman-teman ke depan itu berkembang. Oke. Saran saya, di dunia digital seperti sekarang, selain teman-teman memiliki skill utama tadi ya, menulis tadi ya, basic-basicnya dan sebagainya, teman-teman tuh harus teman-teman harus mengembangkan 2 lagi skill yang penting, yaitu tentang copywriting. Terus kemudian cara membuat konten yang ramah SEO. Ramah SEO itu kayak gini tadi ya. Ini kan maksudnya ramah SEO. Jadi dia mudah terindeks oleh Google. Jadi dia bisa diakses banyak orang. Nah, copywriting ini juga penting karena ini nanti untuk untuk banyak hal lah, untuk membuat konten di sosial media teman-teman dan sebagainya. Ini tadi kaitannya dengan ini. Kaitannya adalah dengan ini ya, dominate with your content. Jadi teman-teman ketika pengen mendominasi konten di dunia digital, teman-teman harus memahami 2 hal mendasar ini, copywriting dan konten, cara membuat konten yang ramah SEO. Ini penting banget. Kenapa sangat saya sarankan? Karena ini betul-betul ini betul-betul akan memberikan banyak sekali peran dalam kehidupan atau karir kepenulisan teman-teman ke depan. Gitu. Misalkan begini ya, ini konten ramah SEO dan copywriting. Misalkan ini saya praktekkan di sini. Ntar ya. Nah, kayak gini kan nama saya keluar. Di penulisan biografi ini kan keluar. Jadi dari sini aja saya dapat banyak sekali email. Padahal mahal. Tapi banyak sekali email. Ini penting ya, karena kita menawarkan atau membuka diri kita ke publik gitu. Nah, skillnya itu bisa didapat dari copywriting dan cara membuat konten yang ramah SEO seperti ini. Gitu. sorry. Saya minum dulu ya. Keren headline-nya. Oh iya, Mas. Padahal mahal, Mas. Ya, gitulah, Mas. Gitu ya. Itu tuh salah satu triknya, tetapi tak banyak para penulis kita yang melakukannya gitu. Padahal, waduh, bayangkan misalkan menulis biografi ini teman-teman bayarannya 50 juta misalkan. Nulis doang ya. Sebulan dapat 2, teman-teman sudah tinggal merawat kucing dan komodo di rumah dong. Kenapa komodo ya? Ukuran gelas berapa? Oh, enggak, saya pakai galon, Mas. Gelas itu hanya untuk pria-pria lemah. Saya pakai galon dong. Oke. Udah ya gitu ya. Di skill and personal development-nya seperti tadi. Gaji dan story. Skill menulisnya dikencengin, fondasinya ini teman-teman harus ngerti, kemudian dikembangkan dengan skill copywriting dan konten yang ramah SEO gitu dah. Kebetulan di Akademi Menulis juga udah saya ajarin sebetulnya, dan ini akan terus berkembang, cara menulis copywriting dan cara membuat konten yang ramah SEO. Gitu. Oke, selanjutnya, ini tinggal sedikit lagi ya. Waduh, capek sekali saya. Monetizing strateginya. Oke.
monetizing strateginya begini. Dulu saya tuh begini, saya tuh nggak pernah yang ngirim tulisan ke koran, ngirim tulisan ke majalah, atau ngirim tulisan ke apa website-website yang membayar penulis. Saya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena dulu menurut saya itu agak wasting time. Karena kan saya berangkat dari minus ya, jadi saya merasa kayaknya kalau cuma mengejar uang 200.000, 150.000 itu kok kayaknya membuang waktu banget. Jadi saya pilih belajar something big yang akan memberi pengaruh besar di kehidupan saya di masa depan gitu. Makanya saya kemudian mencari tahu sebenarnya uang-uang besar ketika kita memiliki skill menulis itu di mana aja sih gitu. Ini beberapanya, kayak misalkan royalti buku itu sebenarnya uangnya besar, tetapi ini uangnya besar, tetapi ini hanya berlaku untuk penulis-penulis tertentu. Maksudnya yang jualannya banyak banget atau yang ya itu karena royalti itu kan dari presentasi penjualan ya, jadi dia harus jualnya banyak banget, yang terjual 50.000 eksemplar gitu, itu baru kerasa sih. Tapi kalau baru 3.000 eksemplar ya buat beli mie ayam saja sebetulnya. Ya Mbak Ovi ya. Sombong sekali Anda. Sombong sih. Ya maksudnya mie ayam satu RT Mbak Ovi. Aduh Mbak Ovi ini. Satu desa. Terus kemudian uang besar itu ya ini salah satunya menjadi di biografi ini. Karena kenapa besar? Karena ya kliennya memang bukan, kliennya itu kan para pengusaha, tokoh publik, yang mana uang mereka sebenarnya tidak berseri kan. Mereka ngeluarin uang 100, 200, 300 itu kan kayak kita mengeluarkan uang 2.500. Jadi begitu. Kalau teman-teman memang mau mengembangkan karir ke arah yang ultimate gitu, yang sekalian super ya, teman-teman belajarnya ya langsung belajar untuk ada di teknik yang bisa menunjang itu gitu. Kalau jadi misalkan teman-teman pengen jadi penulis biografi ya belajarnya cara menulis biografi, mendapatkan klien dan sebagainya. Atau teman-teman menulis profil lembaga atau sejarah kota atau sejarah apa dan sebagainya, itu juga besar. Atau ghostwriting ini juga besar sih. Harga standarnya ghostwriting untuk teman-teman tahu itu berkisar antara beberapa pemula sih ada di angka 5 juta, 15 juta, 13 juta. Tetapi untuk yang pro itu angkanya ada di 45 juta, 50 juta begitu sekali proyek. Nulis doang. Tapi konsekuensinya nama teman-teman tidak ada di buku kliennya itu ya, tetapi nggak apa-apa menurut saya sih. Yang penting kan ada cuannya. Cuannya bisa membeli bakso dan iPad. Aduh, capek sekali saya, ya Allah. Sampai mana tadi? Ghostwriting. Nah, ini oke, tetapi nggak banyak orang yang mau karena hanya karena tersebab namanya nggak ada di buku gitu. Padahal ya lumayan gitu. Maksudnya kita target aja setahun ngerjain ghostwriting 5 kali aja. Sisanya kan kita bisa buat untuk berkarya yang lain gitu kan. Atau menulis skenario ini juga besar, tapi kalau kata teman-teman saya yang nulis skenario di sinetron gitu ya, itu deadline-nya naudzubillah min dzalik sih. Saya nggak bisa masuk ke sana karena saya tidak bisa menikmati hidup. Kita memang nggak butuh nama Mas, tapi butuh duitnya. Ya Mas, ini contoh di mana uang-uang besar itu berada di dunia penulisan. Terus kemudian annual report, ini juga besar. Saya tuh tahun kemarin diminta untuk menghandle tim penulisan annual report, bahkan saya diserai sampai beberapa klaster penulisan gitu. Tetapi saya tolak karena padahal uangnya besar banget. Bahkan saya sudah dikasih gambaran industri annual report itu kayak gimana, bla 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 kayak gitulah. Tapi saya belum bisa menerimanya karena faktor masih banyak amanah yang belum saya selesaikan di beberapa pekerjaan lain. Tetapi akhirnya saya ngerti, segede itu gitu penulisan di annual report. Gitu ya, ini contoh beberapanya. Dan sebagainya ini ya saya masih belum tahu sih yang lain itu kayak apa. Cuman setahu saya, sepengalaman saya yang masih muda dan ganteng ini ya baru ini aja gitu. Nanti kalau ada peluang lain nanti akan saya kabarkan di member area di akademimenulis.id. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen full time menjadi penulis profesional gitu, saran saya ada di 2 mindset penting ini. Teman-teman harus membagi kemampuannya menjadi 2. Membuat produk dan menawarkan jasa. Jasa itu kayak gini ya.
Ini kan jasa penulis biografi atau jasa ghostwriter. Nah, ini kan ada nama saya lagi kan. Nah, itu jasa. Ada ghostwriter biografi, konten SEO, atau menawarkan jasa copywriting. Copywriting ini bisa untuk macam-macam ya. Untuk ads, untuk landing page, untuk email marketing, dan sebagainya. Ini untuk menjadi copywriter juga sebetulnya gajinya gede sih. Tetapi kalau mau menjadi freelance juga menurut saya oke banget. Cukup. Atau mengadakan privat, atau menjadi konsultan, atau menjadi trainer. Ini jasa-jasa ya. Nah, buruknya di jasa adalah semuanya bergantung kepada teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman nggak kerja ya nggak ada duitnya gitu. Tetapi it doesn't matter kalau teman-teman baru tahap memulai dan mengembangkan. Tetapi jangan kemudian seumur hidup melakukannya gitu. Maka saran saya bikinlah produk. Produk ini nanti akan macam-macam ya. Ada kursus ibu dan sebagainya lah. Ini contoh aja. Cuman maksudnya teman-teman jangan terjebak dengan skill-nya sendiri gitu. Oke, menawarkan jasa, tetapi teman-teman harus mulai mengembangkan itu semua. Bahkan saran saya sih bentuk tim juga, karena ada banyak hal yang bisa didelegasikan dan teman-teman jadi lebih banyak memiliki waktu untuk ya bermain bersama anak, bermain bersama istri, ngasih makan ikan di akuarium, nonton Netflix dan sebagainya. Jadi biar lebih merasakan hidup yang lebih oke aja gitu. Biar nggak kerja terus. Aduh. Gitu ya, itu maksud pentingnya. Nah, sebetulnya hal itu sudah saya bahas di YouTube-nya. Nanti cari aja ya di YouTube saya, nanti ada pembahasan tentang ini. 1 jam loh, gokil sekali kan. Mahal ini. Oke, dan kemudian nanti dicari aja di YouTube saya. Terus kemudian sudah. Kita diskusi aja ya. Aduh, saya capek sekali, Pak. Oke, kita diskusi aja. Saya kembalikan ke Mbak Opi karena kayaknya pertanyaannya udah lumayan banyak. Oke, Mbak Opi, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahmi sudah menyampaikan materi yang sangat banyak, dan saya yakin bahwa materi-materi tadi itu banyak sekali manfaatnya dan mungkin malah banyak juga teman-teman yang baru tahu. Jadi teman-teman silakan dipelajari lagi, dipahami lagi, dan jangan lupa diterapkan. Jadi biar nggak menguap begitu aja ya, dan biar membawa kebermanfaatan. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab aja. Saya yang akan bacain ya Mas ya. Oke, siap. Catatannya udah seberapa panjang? Ini punya saya ini. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Nah, ini catatan saya nih. Teman-teman yang bikin resume hari ini bisa di-share ya di Instagramnya masing-masing, dan jangan lupa tag akademimenulis.id sama @fahmikasofa. Nanti akan dipilih salah satu peresum terbaik atau peresum yang beruntung untuk mendapatkan hadiah dari akademimenulis.id. Oke, sudah Mas Fahmi? Sudah siap? Sudah, oke. Oke, pertanyaan pertama. Pagi Kak Fahmi, saya Nabila dari Banjarnegara. Mau tanya bagaimana cara hijrah dari penulis konten ke penulis biografi? Pertanyaan Anda sulit sekali ya. Bisa lebih mudah nggak? Hei, bisa lebih mudah nggak Anda? Dari penulis konten ke penulis biografi ya? Ke penulis biografi. Oke. Begini. Penulis konten itu dia menulis untuk 2. 1, dia harus menulis sesuai dengan kaidah dari Google, itu ya, dari mesin pencari atau search engine. Yang kedua, dia harus menulis untuk pembacanya, manusianya. Nah, itu susah karena teman-teman harus bisa berdamai dengan kedua hal krusial itu. Itu susah. Jadinya, teman-teman penulis konten itu akan sangat kaku. Kenapa? Ya karena dia harus berdamai dengan mesin pencari, tetapi pada saat yang sama dia harus menulis untuk manusia gitu. Jadi dia akan sangat kaku. Makanya bisa dipastikan penulis konten itu tulisannya ya kaku aja gitu. Diksinya ya itu aja, cara menulisnya ya itu aja, ya begitu aja nih. Bahkan cenderung beberapa bagian itu karena karena dia harus memasukkan banyak keyword di kontennya itu, jadi dia jadi makin kaku, jadi makin aneh gitu.
Gitu. Nah, bagaimana cara mengubah itu untuk bisa menjadi penulis biografi? Teman-teman pahami dulu karakter penulisan biografi itu gimana. Penulisan biografi itu sangat-sangat berbeda dengan penulisan konten. Yang pertama, penulisan biografi itu teman-teman harus memahami value dari narasumber. Jadi kita itu tidak, penulis biografi itu tidak sedang menulis kronologis ya. Jadi dari lahir sampai mati atau dari lahir sampai sekarang. Tetapi kita sedang mentransfer value dari narasumber untuk menjadi sebuah karya gitu. Jadi kita mendeliver karya, mendeliver value, bukan menceritakan kronologisnya. Nah itu susah. Nah kemudian ada beberapa tekniknya yang sebetulnya sudah ada di member area akademimenulis.id dan sebenarnya saya sedang akan mengembangkannya lagi. Ini udah ada beberapa materi yang untuk ada sekitar 12 materi atau beberapa materi yang sudah mau saya upload ke akademimenulis.id. Tetapi kalau jawaban dari mbaknya tadi, kalau pengen pindah dari penulis konten ke penulis biografi, itu sangat 360 derajat ya, itu perlu latihan dan perlu pemahaman industrinya. Karena kalau enggak, ya nanti jatuhnya tulisannya akan kaku dan ya gitu, karena kan penulis konten awalnya. Begitu Mbak. Oke. Butuh pemahaman. Nanti di akademimenulis.id ada kok. Tenang. Nanti ada videonya, ada materinya. Nanti saya akan berbagi di sana, tenang aja. Saya buka-buka semua jurus-jurusnya, Mbak. Saya itu baik hati karena saya nganggur sekali. Oke, itu tadi ya untuk Mbak Nabila. Jadi jawabannya latihan dan pahami industrinya karena itu berbanding terbalik sekali. Oke, pertanyaan yang kedua Mas Fahmi. Dari Mima Safa. Keren sekali Pak bisa berkesempatan berkontribusi dalam pembuatan biografi tokoh terkenal. Kalau boleh tahu bagaimana cara membangun brandingnya sehingga dipercaya tokoh kelas atas. Nggak tahu kan itu cuma editan Photoshop. Iya, saya mau bilang itu tadi. Sebenarnya editan Canva tadi. Photoshop itu hanya untuk pria-pria lemah. Saya pakai Canva. Oke, silakan Mas Fahmi dijawab. Ya, nah itu mengapa teman-teman butuh yang namanya mentor. Saya dulu memulainya karena saya mencari mentornya. Jadi saya mencari mentornya, saya mendaftar jadi muridnya, saya mau belajar dong, saya pengen berada di fase yang Bapak sekarang pijak, saya bilang seperti itu. I want your lifestyle, I want your networking, I want your everything gitulah. Istilahnya begitu. Ya saya tidak punya apa-apa, jadi karena saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa gitu misalnya. Ya saya memilih untuk mengabdikan diri dulu, belajar dari mentor, dia suruh apa saya kerjakan, bahkan cuma bawain tas misalkan, atau cuman tolong periksakan emailku yang ini dong, kita periksakan gitu. Jadi ini karena mentoring yang bersifat ini ya pribadi ya, jadi saya dulu melakukan itu. Terus kemudian saya menyerap ilmunya, saya belajar, terus kemudian saya dapat networkingnya, terus kemudian kan orang-orang seperti itu kan akan kelebihan proyek ya, jadi dia akan, Mas, ini kerjain dirimu aja lah gitu, saya sudah overload nih, sudah saatnya kamu udah tak lihat juga udah pantas nih untuk naik ke level selanjutnya. Ya udah, akhirnya kesempatan itu datang, terus kita mulai melakukan personal branding dan akhirnya and the rest is history lah. Jadi ya udah gitu, semua akan bergulir dengan sendirinya. Tetapi kebanyakan kita itu tidak lulus di fase dasarnya itu, fase untuk belajar, mau untuk mengabdi, mau untuk melakukan something yang itu sebetulnya worth it untuk masa depan kita sendiri gitu. Itu biasanya kita tidak lulus di fase itu gitu. Jadi cari mentornya, belajar. Itu tidak bisa didapat dengan sendirinya karena itu adalah belantara industri yang tidak semua orang bisa masuki. Intinya begitu. Sudah Mbak Opi. Ya, oke. Jadi itu tadi Mbak Mima kasarannya atau gampangannya pepet terus mentormu gitu ya. Nanti kalau dia udah kelebihan job, kamu akan dikasih job. Enggak bercanda. Seperti yang dijawab tadi ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Kak Amos. Bagaimana caranya agar bisa konsisten menulis? Bagaimana Pak?
Ya terapkan aja itu tadi, the law of 100. Teman-teman harus ngerti, kalau teman-teman passionnya menulis, otomatis teman-teman akan konsisten menulis. Pertanyaan tadi konsisten menulis ya? Iya, konsisten menulis biar bisa konsisten Nah, menulis. Oke, kalau orang passionnya itu main bola, ya dia akan otomatis main bola terus gitu. Kalau orang passionnya gitaran, ya dia akan gitaran terus. Kalau passionnya orangnya itu gibahin temennya, ya udah dia akan gibahin temennya terus gitu. Tapi kalau passionnya orang itu menulis, dia akan otomatis aja sendiri gitu menulis, karena itu udah panggilan jiwanya. Jadi kalau kita justru mempertanyakan gimana sih biar bisa konsisten menulis, I think writing is not your passion, I think. Jadi mungkin menulis bukan passionnya. Jadi mungkin cari yang lain, memasak atau menembak atau terjun payung gitu misalkan. Oke. Gitu. Gitu ya, Kak Amos. Jadi harus diketahui dulu bahwa menulis adalah passionnya. Butuh dicekin emailnya nggak, Mas? Oke, selanjutnya dari Kak Azi. Pak, saya dari jurusan yang punya gaya penulisan ilmiah, tapi saya juga suka menulis fiksi atau puisi. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin mirip ya sama yang tadi ya, Mas ya? Yang harus dilakukan sih nikah dulu kayaknya ya, Pak Azi. Pak Azi ini soalnya ini. Permasalahan hidup Pak Azi itu tidak memiliki pendamping hidup. Jadi Bapak itu masih bergulat dengan pikiran Bapak sendiri, tidak ada teman sharing. Jadi Bapak itu bertarung dengan pikiran Bapak sendiri gitu. Bapak itu butuh kekasih jiwa, pendamping hidup, belahan hati. Biar Bapak itu punya teman untuk sharing dan melangkah yang lebih pasti ke depannya, Pak. Begitu Pak Azi. Begitu ya Pak ya. Bukan saya yang jawab ya, mohon maaf. Oke. Ya, Pak Azi. Itu tantangannya. Mengubah style itu membutuhkan latihan gitu. Itu jawaban klise, tetapi ya jawabannya seperti itu gitu. Jadi sesuatu itu menjadi sulit karena kan kita nggak ngerti caranya, tetapi sesuatu itu menjadi mudah karena kita ngerti caranya gitu. Nah, caranya, tugas kita adalah untuk mengetahui cara untuk mengubah. Oh, ternyata cara menulis fiksi itu begini, cara menulis pembukaan cerita itu begini, cara membuat klimaks cerita itu begini, cara membuat konflik itu begini, cara membuat karakter protagonis itu begini, cara membuat karakter antagonis itu begini, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah diajarkan sama Mbak Astrid Savitri sebetulnya, dan nanti akan dikembangkan lagi materinya untuk penulisan kayak gitu. Gitu Pak Azi ya. Tapi Anda nikah dulu, Anda itu banyak masalah hidup karena Anda belum nikah. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Selanjutnya ya, ini ada pertanyaan dari Kak Novi Hikmah. Saya sudah daftar akademi menulis dan baca beberapa artikel yang ada di web, tapi kok belum ada gambaran gimana untuk bisa jadi penulis ya. Saya seorang tenaga kesehatan yang sering mengisi seminar dan pelatihan dan ingin bisa menulis buku yang berhubungan dengan ilmu saya agar bisa berbagi ilmu dan pengalaman saya selama ini. Mohon pencerahannya, terima kasih. Iya, halo Ibu, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Ya, konsep di akademi.id memang yang ada di member area itu basic-basic, Bu. Jadi kita memang kita kan baru berdiri berapa Mbak Opi? 1 bulan ya? 1 minggu, 1 bulan lah ya, 1 bulan. Nah, konsepnya memang kita baru berkembang, tetapi nanti akan banyak kejutan-kejutan lainnya, karena kita nanti akan kayak bikin grup, kayak kita bikin ada beberapa materi yang konsepnya video untuk menjelaskan materi-materi yang tidak bisa dijelaskan lewat tulisan dan sebagainya. Jadi disabarin dulu aja ya Bu setahun ini, karena kita sedang dalam proses pengembangan. Ini saya dan Mbak Astrid dan dari Mas Mayang dan dari teman-teman Karisa juga sedang berjuang untuk memberikan materi terbaik, karena kita sedang memeras kita sedang memeras pengalaman, memeras pengetahuan dan sebagainya biar menjadi konten materi yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Kita sedang berjuang dengan itu, Bu. Jadi tenang saja, disabarin aja dulu. Yang ada dibaca-baca dulu karena itu fondasi. Nah, sebagaimana hal-hal yang fundamental itu memang tampak tidak berimpact apapun karena dia ya fundamental aja gitu, Bu. Kayak kita bangun rumah itu kan ya bangun fondasi ya kelihatan culun aja gitu, Bu. Gitu-gitu aja gitu. Tapi sebenarnya nanti akan ada tiangnya, nanti akan ada atapnya, nanti akan ada perabotnya dan sebagainya. Nanti akan sangat-sangat keren. Sedang kita
mulai untuk digas, Bu. Insya Allah tugas Ibu, keinginan Ibu akan kami wujudkan. Begitu, Bu. Tenang saja. Hei, Mbak, kamu nggak ada suaranya, Mbak. Siap. Mbak Opi nggak ada suaranya, Mbak Opi. Atau saya bacain di sini ya, bentar. Mana tadi? Saya bacain di chatnya ya. Sekarang ada nggak, Mas? Oh, ada. Ada. Oh, sudah cerah. Saya ganti Secerah dulu. masa depan kakak nih. Secerah masa depan saya ya. Ya, Saya akan pepet Anda. Bagaimana saya menjadi penulis biografi ya? Yang penting sih ini sih Mbak Opi mengatur keuangan keluarga dulu. Jadi dipisah menjadi 3 bagian ya. Astaga, ya ampun. Oke, sudah. Gak usah baca konten saya ya. Oke, selanjutnya. Jadi penasaran hot buttonnya Pak Fahmi apa? Hot buttonnya Mas Fahmi apa, Mas? Oh, dulu waktu mulai ya. Waktu mulai itu karena saya miskin. Enggak, jadi ceritanya memang begitu. Jadi waktu lulus SMA itu kan saya tidak memiliki kesempatan untuk kuliah ya. Jadi jadi saya harus berpikir keras. Kalau saya mencuri kan sudahlah berdosa, masuk neraka lagi, ya udahlah saya kayaknya nulis deh, karena kebetulan waktu SMA saya itu bagian jurnalistik, jadi bikin majalah sekolah, ngurusi majalah dinding. Sekarang udah nggak ada ya majalah dinding ya. Terus kayak gitu, ngurusi majalah sekolah gitu. Nah, waktu kuliah saya nyari beasiswa, dapat beasiswa, tapi kemudian di akhir-akhir gitu kan saya kemudian transfer gitu untuk meraih S1-nya. Jadi kan saya kuliahnya jurusan bahasa Arab ya dulu, dapat beasiswa dari Arab gitulah ceritanya. Terus saya harus nyari strata satunya, ijazahnya S1. Terus kemudian saya transfer. Terus kemudian ya udah, karena kuliah harus bayar sendiri gitu kan, jadi harus bekerja keras untuk gimana caranya biar bisa bayar kuliah gitu ceritanya. Jadi hot button-nya sebetulnya dulu karena memulai dari nol aja, karena nggak ada uang gitu. Nah, kemudian pada saat yang sama setelah saya lulus, kedua adik saya juga harus kuliah gitu, jadi harus saya kuliah lagi. Jadi saya harus bekerja lebih keras biar saya bisa hidup dan menguliahkan adik saya. Kasihan sekali kan hidup saya. Nah, begitu hot button-nya begitu. Nah, makanya kita harus punya hot button seperti itu yang membuat energi kita itu besar gitu untuk belajar dan berkembang. Oke. Nah, setiap orang hot button-nya beda-beda. Ya, silahkan cari hot button-nya sendiri-sendiri. Mulai dari apapun, silahkan. Oke, selanjutnya Mas. Apa typing point Pak Fahmi dalam menulis? Apa momentum pertumbuhan Bapak dalam menulis? Oh, tipping point ya, tipping point. Tipping point. Ya, tipping point Malcolm Gladwell. Nggak ada sih. Nggak. Tipping point sebetulnya ada di ketika udah nulis buku sih sebetulnya. Saya dulu tulis buku pertama itu tahun 2000 berapa gitu, saya nggak lupa, 2009 apa berapa gitu. Itu karena kita nulis buku, dia jadi kartu nama gitu. Kita kan kaidah umum di Indonesia itu kan kita disebut penulis karena kita nulis buku, bukan karena kita nulis di blog atau nulis di caption Instagram, kan enggak kan. Because of kita nulis buku aja gitu. Seberapapun buruknya, tetapi dia udah berbentuk gitu. Dia udah jadi kartu nama. Nah, setelah itu mulai nggak tahu ya, mungkin kayak berjalan aja dengan sendirinya gitu. Karena sudah natural. Jadi tipping point-nya adalah ketika berhasil menulis buku. Usahakan jangan indie sih, karena indie itu kita tidak membutuhkan effort untuk meraih something gitu loh. Kan kita nulis sendiri, layout sendiri, cetak sendiri, dijual sendiri, waduh. Jadi cari tantangan yang lebih keras atau lebih sulit gitu. Karena itu yang akan menentukan kualitas kita ke depannya. Begitu sih, Pak, Mas, siapa tadi? Yang tanya bapak-bapak atau Mas Reza? Mas Reza. Oh, Mas Reza Kayaknya. Reza Artamevia ya ini ya.
Oke. Lawas sekali ya. Oke, saya akan pilih satu pertanyaan terakhir ya, karena ini waktunya sudah sangat terbatas. Waduh. Dan pertanyaan masih sangat banyak. Oke, boleh. Banyak ya? Iya, pertanyaannya banyak, Mas. Jadi nanti silahkan dijawab di Instagramnya. Dalam oke, siap. Siap. Nanti dijawab di kontennya akademimunus.id ya, Instagramnya ya. Oh ya, siap. Oke, yang mana Mas? Ayo. Bentar. Banyak sekali nih. Cara mencari mentor. Udah tadi. Apa ini? Izin nanya, bagaimana cara mengonsep buku biografi dari naskah mentah menjadi hasil wawancara naskah yang menarik? Waduh. Pertanyaan Anda sulit sekali. Teknikal sekali ini. Itu nanti akan saya jelaskan di akademimunus.id. Oke, itu akan dijelaskan. Karena ini sangat-sangat teknis. Jadi ada yang tanya nih, bagaimana cara mengonsep naskah atau buku geografi lagi. Geografi, makanya saya ini lulusan geografi. Dari naskah mentah, hasil wawancara menjadi naskah yang menarik. Tetapi akan saya kasih clue-nya ya. Jadi begini, tapi ini nanti akan saya jelaskan di member area. Jadi gini, kita wawancara itu direkam itu kemudian kalau kita menulis langsung dari rekaman, itu kita akan kesulitan. Rekaman itu harus ditranskrip terlebih dahulu. Ada kok, jasa transkrip itu ada, saya juga heran. Jasa transkrip itu ada. Jadi nanti akan ada, kita serahkan ke orang untuk mentranskrip audionya itu, dia akan mentranskrip, nanti akan jadi kayak 50 halaman dan sebagainya. Kita baca transkripan itu, kita highlight, kalau saya nggak pernah ngeprint ya, jadi di Word-nya itu saya kasih warna merah dan sebagainya, poin-poin pentingnya gitu. Poin-poin pentingnya itu kayak value-nya apa, inti ceritanya apa. Terus kemudian kita nulis. Kita jadikan tulisan. Jadi misalkan kita cuma dapat value itu cuma dapat 3 paragraf gitu. Tetapi kita harus bisa mengembangkan 3 paragraf itu menjadi standarnya sih kalau satu bab itu ya 7,5 halaman. Jadi 7,5 halaman gitu. Itu susahnya minta ampun kalau teman-teman nggak terbiasa. Itulah mengapa jasa ini cenderung mahal, karena susahnya memang luar biasa. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya gitu. Tapi itu gambarannya ya. Terus kemudian, mengemas tulisannya itu kan ada tekniknya juga. Gitu. Nanti akan saya beberkan rahasia-rahasia pentingnya di member area. Sabar. Semua akan ada waktunya teman-teman. Jangan terburu-buru. Oke, ternyata saya masih punya satu pertanyaan nih, Mas. Oh iya, waduh. Saya cukup penyarik. Bohong sama saya, Anda. Oke. Kira-kira modal apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi ghostwriter khususnya untuk buku biografi? Dan bagaimana cara Pak Fahmi bisa menyesuaikan gaya bahasa sesuai keinginan klien? Kliennya kan pasti beda-beda. Iya, itu bagus tuh. Ini pertanyaan bagus nih. Anda layak dapat hadiah. Nanti saya kirimin foto saya ya buat di print. Oke. Nah, itu. Saya lupa membahas itu tadi. Menjadi ghostwriter itu walaupun bayar suara tadi. Menjadi ghostwriter walaupun bayarannya bentar. Kok kayak mantul suaranya nih. Walaupun bayarannya oke ya, tetapi tugasnya berat karena kita berhadapan dengan klien yang berbeda-beda. Nah, setiap klien itu memiliki voice tersendiri. Jadi setiap klien itu memiliki style tersendiri. Tugas kita adalah bisa membaca voice itu. Itu susahnya minta ampun. Misalkan nih Om Deddy Corbuzier dengan siapa ya, Raditya Dika, itu kan voice-nya berbeda, style orangnya itu kan berbeda. Nah, ketika kita menjadi ghostwriter-nya mereka, itu kita harus bisa membaca, oh dia kalau cara bilang itu begini, atau kemudian beliau ketika ngomong itu begini dan sebagainya. Kita harus bisa membaca itu gitu. Nah, untuk membaca itu tuh butuh pengalaman ketemu dengan banyak orang dan ketemu dengan banyak klien gitu. Tetapi apakah hal itu memungkinkan untuk dipelajari? Ya memungkinkan aja gitu, karena memang ada beberapa triknya gitu lah. Jadi kayak saya dulu belajar ini ketika diajak wawancara salah satu narasumber gitu ya, sama mentor saya itu, saya di sebelahnya gitu, terus saya belajar. Jadi kesulitan terbesar ghostwriter atau penulis biografi itu justru bukan ketika menulis menurut saya, tetapi ketika dia berhasil membuat sebuah pertanyaan
yang membuat narasumbernya itu bebas untuk mengeluarkan segala unek-uneknya tanpa malu gitu. Jadi dan kita harus bisa memaksa narasumber dalam tanda kutip ya, kita harus bisa memaksa narasumber untuk mengeluarkan segala apa yang ada di otaknya untuk dikeluarkan, kemudian kita resume, kita ringkas untuk kemudian kita peras lagi menjadi value tertentu, kemudian kita jabarkan lagi menjadi sebuah naskah. Nah, jadi alurnya serumit itu, tetapi ini sangat worth it banget untuk dipelajari. Tapi alurnya memang serumit itu. Begitu. Sudah menjawab belum sih? Udah ya? Udah lah. Oke, yang penting kita harus tahu ya siapa klien kita dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga apa yang disampaikan dan ditulis dalam naskah itu mewakili suara mereka. Iya, betul, mewakili voice. Ya. Oke. Ini pengalaman itu, pengalaman ini salah satu yang sangat berperan itu ketika saya menjadi editor, Mbak Opi. Kenapa? Editor itu harus bisa memahami voice penulisnya masing-masing gitu. Kayak misalkan voice-nya Mas Aji Santoso Putro itu akan berbeda dengan voice-nya Mbak Marcella FP gitu misalkan. Iya kan? Mereka memiliki voice tersendiri. Nah, editor itu sebenarnya tidak sekedar ini sih kayak benerin ini salah nulis, ini kurang huruf dan sebagainya, tapi harus bisa membaca voice itu kemudian dikemas menjadi sebuah produk buku yang bagus gitu. Nah, saya dapat pelajaran berharga itu ketika jadi editor. Jadi teman-teman ya jadi editor dulu lah ya. 10 tahun. Siapa yang mau magang jadi editor 10 tahun lagi? Silahkan untuk mengikuti jejaknya Mas Fahmi ya. Saya udah mau 4 tahun nih, Mas. Iya. Ya tinggal 6 tahun dong. Tinggal 6 tahun. Oke. Itu aja dulu untuk sesi tanya jawabnya ya. Allah. Soalnya masih banyak Mas, kalau misalnya mau saya terusin kasihan ini nanti saya nggak bisa pamitan loh. Kan nggak enak saya nggak pamitan ya. Itu masih mading sekolahnya tahun berapa Mas? Waduh. Tahun 90-an ya. Oh iya. Saya Anda sok muda sekali nih Pak Denny. Hey. Oke. Itu tadi sesi tanya jawab dengan Mas Fahmi Kasofa. Untuk teman-teman semua yang pertanyaannya belum terjawab, nanti insya Allah akan dijawab melalui video di YouTube-nya akademimenulis.id ya. Nanti akan ada materi-materi juga dari Mas Fahmi dalam bentuk video ataupun audio atau yang lainnya di web akademimenulis.id juga. Jadi teman-teman bisa akses di sana. Tapi sebelumnya harus jadi membernya dulu biar tahu. Iya betul, iya. Biar tahu dan bisa akses untuk semuanya. Oke. Nah, hari ini kebetulan kita punya salah satu member Akademi Menulis juga yang mau sharing tentang pesan kesannya masuk dalam akademimenulis.id. Saya akan kasih kesempatan untuk Kak Ayu Winda, silakan. Sampaikan kesan-kesannya apa ikut di kelas akademimenulis.id yang dimentori oleh Bapak Fahmi Kasofa dan Mbak Astrid Safitri. Wah, iya, halo. Kelas kita sama loh, bentar. Waduh, kelas kita sama. Gokil, coy. Ini pada sombong banget pakai kaos yang sama ya. Saya nggak pakai kaos. Kelas kita sama, kaos mahal ini. Oke, sudah bisa dibuka, Mas? Sebentar ya. Sudah? Oke, sudah. Silakan Mbak Winda. Saya merasa ditodong ya hari ini. Tapi luar biasa banget. Saya itu masuk di akhir Desember. Ini udah di Januari dan kesan-kesannya ilmunya padat. Terus buat saya nih yang sangat awam tapi punya ketertarikan, akhirnya makin kesini jadi ngerti ilmunya seperti apa. Terus yang tadi saya sampaikan, padat, hampir dari semua ilmu pengalamannya para narasumber ini ditumpahkan semua di akademimenulis.id itu. Ini demi Mbak Ayu loh, semua ini saya lakukan, Mbak. Demi saya, Pak. Ini kalau saya nggak bisa jadi asisten, kalau nggak bisa jadi penulis, bahaya nih ya saya. Iya, sudah saya fallback Mbak Instagramnya. Iya, sudah. Iya. Sudah saya fallback nih. Saya gerak cepat.
juga nampaknya harus gerak cepat. Jadi buat kalian, Bapak, Ibu yang sebenarnya ilmu dan ketertarikannya tuh jauh lebih tinggi dari saya, kayaknya sayang banget kalau menyanyiakan untuk gak gabung ke Akademi Menulis.id. Karena tadinya saya jujur banget, tadinya saya underestimate kok ini platformnya hanya seperti ini gitu. Tapi saya coba acak, saya lihat ke bawah bener banget tadi. Ternyata nggak cuma harus ngerti tekniknya. Teknik itu memang penting, tapi pertama memang fondasi utamanya adalah mindset kita, biar kita bisa terus konsisten dan growing up sama skill yang kita pilih ini gitu. Bermanfaat buat teman-teman semua sebagai bahan dasar atau pijakan untuk memulai kegiatan tulis-menulis. Nah, untuk versi berbayarnya silahkan langsung ke akademimenulis.id. Oke. Nah, untuk salah satu penanya yang beruntung hari ini mendapatkan buku There's No Second Chance dari Mbak Astrid, buku ini itu adalah Kak Mima Siva. Buat Kak Mima Siva, silahkan. Oh, Mima Safa ding namanya. Mima Safa. Oke, buat Kak Mima Safa silahkan. Kalau rumahnya jauh nggak jadi dikirim. Kok jahat Anda ini ya? Padahal yang kirim saya loh. Oh iya. Padahal dia sudah hore. Oke, nanti akan saya kirim. Silahkan kirimkan alamat lengkapnya di DM Instagram @akademimenulis.id ya. Jadi nanti dari sana saya akan kirimkan buku ini untuk Kak Mima. Gitu. Dan untuk nanti yang resume, silahkan jangan lupa bikin resume dan upload di story atau di feed Instagramnya masing-masing. Bagi resumer yang beruntung juga akan mendapatkan hadiah istimewa dari akademimenulis.id. Gitu. Gitu Mas Fahmi? Ya. Sudah? Jangan lupa bikin itu ya di feed Instagramnya, nanti di tag saya, di tag akademimenulis.id. Ya, betul. Resume sharing hari ini biar follower saya bertambah. Jangan lupa follow IG-nya akademimenulis.id dan Mas Fahmi Kasofa dan juga Opi Nopitasari. Aduh. Saya upload. Katanya mau mepet editor. Saya editor loh. Saya benar. di sini loh. Iya, pepet lah editor. Jadi Pak Rio, kegiatan Anda begitu doang, Pak Rio. Pengangguran, Pak. Aman, Pak. Pengangguran. Oke, hari ini kita mau foto bersama dulu. Silakan nyalakan videonya. Ayo nyalakan videonya dong. Nyalakan videonya dan semuanya kita foto bersama sebelum waktunya habis. Nyalakan video. Terima kasih Mas Denny, terima kasih Bang Rio, terima kasih. Oh, Mbak Norma ikut juga ya? Wah, ada Mbak Norma, Mbak Astrid. Ini tetangga Mas Fahmi semua. Iya, ini satu komplek sebetulnya. Mas Amos, Mbak Mima, Mas Novi. Anak buahnya. Pilihan Nugraha ini Mas ini loh, Mas Daryono nih. Waduh, Anda menyamar ya? Wah, kurang ajar. Anda menyamar ini. Oke. Ada Mbak Vanessa, Maudi, aduh. Ada Mbak Azi. Oh, Mas ini. Rambutnya gondrong sekali nih, waduh. Oke. Wah, keren. Banyak sekali ya. Iya, banyak. Asik saya foto. Bapak mau dandan dulu, pakai skincare dulu, pakai lipstick. Udah dong. Udah. Siapa nih yang nge-screenshot? Yang nge-screenshot dari kita, Pak. Nanti di oke. Sebentar. Ada ini. Oke. Ada yang belum masuk soalnya. Ada yang belum nyalain videonya. Oh iya. Coach Ranaka ini kok bisa-bisanya ikut buat apa, Pak? Buat apa, Coach? Coach Ranaka ini apa ini? Waduh. Mata-mata ini. Ini beliau guru saya ini, Pak Ranaka ini guru saya. Belajar lah Mas, belajar. Belajar. Gaya banget ini. Atau seadanya aja deh. Nih. Seadanya aja nggak apa-apa. Oke, seadanya ada aja. Gaya tertentu Mbak Abi? Gini atau gini? Ini enggak ya? Astagfirullah. Gimana gayanya kan sananya dong? Gaya bebas aja lah Mas, gaya bebas aja. Oh iya, oke. Dikasih aba-aba ya. Dikasih aba-aba?
sebentar. Oke. Oh, Mas Ini Reski, buka terima apa kasih ya ini? Mas Reski sudah hadir. Nganggur sekali ya Pak Reski ya sekarang ya. Sempat-sempatnya ikut acara beginian. Ya Allah, ya Allah. Oke. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam acara Zoom Class pagi hari ini. Dan ternyata sekarang sudah siang, sudah terdengar suara azan-azan. Iya, thank you semuanya. Terima kasih Mas Fahmi atas waktunya. Semoga tidak kapok karena jenengan adalah mentor utama juga, jadi nggak boleh kapok untuk di Akademi Menulis.id. Buat teman-teman semua yang mau bergabung dan ikuti terus infonya tentang Akademi Menulis.id, jangan lupa follow Instagram @akademimenulis.id dan juga follow Instagram @fahmikasofa untuk tanya-tanya lebih detail atau lebih jauh tentang kepribadian beliau ya. Nggak, tentang mencari uang dari menulis ya. Iya, oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Oke, siap. Sekian dari kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di next sharing session. Bye-bye. Bye.